Kenapa? Yeah, my phone is broken. Because it's old. Kak, aku sering kebung bisa pakai Devara, bisa sama pakai Asifara ya, say. Pakai Devara masih Asifara. Asifara tuh buat ngangetin. Atau enggak Araceli juga bisa sih. Kalau enggak Asifara, Araceli. Araceli soalnya juga ngangetin. Itu wash your feet. Wash your feet before you come to my room. Yang kembungku karena apa ya, Cik? Karena emosiku. Enggak, lambungmu tuh jelek. Lambungmu tuh emang bermasalah. Stresnya tuh tinggi juga. Hai Cik, tolong liatin aku dong. Galau, bingung, sedih, kecewa, marah. Lydia menjadi satu ya, Lydia ya. Galau, bingung, sedih, kecewa, marah tadi. Jangan banyak-banyak gitu perasaan-perasaan yang negatifnya, kurang-kurangin dikit. Siang Cici boleh lihat sakit ibu tuh apa? Oh, ibu, sakit ibunya. Ya udah tua sih, sakitnya mah banyak jadinya ya. Ada komplikasi di dalam. Di kandungannya juga ada masalah, di payudara juga ada masalah, saya lihat. Ya. Kalau kayak gitu paling kita bisa minumin Desoil Damara, Devara, sama balur pakai Kasfama seluruh tubuh. Terlalu banyak sakitnya, Bu. Paling tuh hanya bisa ya untuk membantu biar lebih enakan lah, ya. Lambung terkait asam lambung, Ci. Betul. Kalau orang yang asam lambung itu sebenarnya dia gampang begah juga gitu loh. Cerita cucu budeku ada yang kesurupan, taunya untuk ke Bojonegoro kemarin. Wah, heboh banget dong, Bu. Emang budenya tuh banyak pegangannya, makanya ya gitulah, sakitnya parah tapi. Aku cegukan terus Kak sampai ke ulu hati itu. Medis sih. Biasanya kalau cegukan gitu katanya butuh karbon dioksida gitu, gimana kata suami saya sampai lupa. Bagaimana cara nolongnya, Ci? Siapa yang mau ditolong, Bu Sugiarti? Budenya apa cucunya budenya yang kesurupan itu? Yang mana yang mau ditolong coba? Yang mana yang ditolong dulu? Kan cara nolongnya beda-beda ya. Kalau orang kesurupan ya tinggal didoain aja, dibersihin. Tapi masalahnya ikatan leluhurnya kuat. Anak itu udah lumayan gede ya. Anaknya ibadah juga nggak pernah, doa juga nggak pernah. Orang kesurupan ya tolongnya gimana? Cuman kita doa aja biar dia pergi setannya. Ya nggak? Suruh pembersihan lah anak itu. Anak itu juga doa marahnya besar, kepahitannya banyak. Hai Kak, salam kenal. Aku sering sekali sakit kepala Kak dan sakit perut bawah. Banyak stres, banyak ketakutan, kesedihan, kepahitan juga banyak. Itu sumbernya. Untuk obatnya, kamu bisa pakai Kalma di kepalamu, Desoil Kalma. Sakit perut bawahnya bisa pakai yang sakit perut bawahnya harus minum Damara sih karena ada masalah. Kamu perempuan ya? Sebanyak itu sakit ibu saya, beliau nggak mau diajak periksa ke dokter, C. Biasanya orang tuh takut juga ya. Saya aja males ke dokter saya. Untungnya saya tahu sakit saya apa. Sorry. Rubah hijau, C, tolong liatin aku emosi jiwa. Emosi jiwa. Kamu tuh orangnya agak kasar kalau udah marah. Kontrol lah ya. Kita marah tapi kita kan nggak boleh menyakiti orang. Marah terus cepet-cepet diredam. C, gimana dengan anakku Lala? Lala. Gimana dengan anakku El Nadut? Nadut, gemes ada anakku di sebelahku. Anakmu nih kayak orang bingung. Banyak bingungnya, banyak galaunya. No, don't play like that. Itu colokan. Banyak bingungnya, banyak galaunya, banyak sedihnya aja sih si Lala. Ya gimana Bu Lili keputus Cici, saya coba cara sembahyang maksudnya. Ci, aku nggak nyaman sama sekolah anak aku, apa sebaiknya aku pindahin sekolahnya ya Ci? Alasannya tuh apa? Pindahin anak sekolah itu? Nggak nyaman itu karena apa? Kemarin kan juga
ada saudara saya bilang nggak nyaman, kurang cocok sekolahin anak di sekolah A. Saya tanya alasannya apa? Oh, uang jajan anaknya pernah hilang kayak gitu-gitu, terus sekolahnya nggak terlalu gimana. Orang kan punya alasan ya. Perempuan kak, oh emang perut bawahmu tuh di kandunganmu sih, kamu tuh ya coba ya daklingnya, makanmu tuh yang bener sedikit ya. Jangan segala makanan proses food kamu makan, saus-saus yang kayak gitu-gitu yang mengandung bahan kimia kamu makan, manis-manis kamu makan. Itu loh, kandunganmu tuh loh, kasihan. Sorry Cece kepencet belum selesai, ya selesaikan Bu. Cece kasih nasihat untuk rumah tangga aku dong. Aduh, rumah tangganya ruwet banget ya. Suamimu pulang nggak sih atau udah nggak pernah pulang? Soalnya kok kayak nggak ada. Saya melihat nih suami ini nggak ada keberadaannya gitu di dalam rumah tangga ini. Maksudnya kayak distance-nya tuh jauh banget gitu. Apa kalian tuh long distance? Apa kalian emang nggak tinggal bersama? Apa gimana sebetulnya ya Lydia ya? Hubungannya renggang banget. Dua-dua amarahnya besar, kepahitannya besar, rasa kecewanya besar. Dan mohon maaf lahir dan batin, suamimu ini kurang bertanggung jawab. Apa men gitu rumah tangganya mau dilihat lagi tuh. Sebenarnya kan sebenarnya kamu tuh sadar kok dengan kondisi yang kacau balau ini, tapi kamu bingung harus gimana. Kenapa suamiku kayak benci banget sama anakku yang laki-laki? Masa kalau itu anak kandungnya dia, mosok sih dia benci sih Bu? Mungkin kesel aja karena ketidakcocokan. Mana ada sih orang tua yang membenci anak kalau orang tuanya waras ya? Sebetulnya sih bukan benci ya, dia ngerasa anak ini tuh nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diarahkan, gitu aja sih. Banyak harapannya dia ke anak ini tuh yang menurut dia anak ini nggak bisa penuhin gitu loh, jadi dia tuh kecewa juga, jadi dia emosi jiwa aja. Sally Strawberry, liatin saya C, kesedihan, amarah, kepahitan, ada dendam juga di hatimu. Ini manusia nggak boleh tuh ada dendam ya, kesedihan aja udah salah, kemarahan salah, kepahitan harus dihilangkan, apalagi dendam gitu loh. Nggak boleh saya. Kalau mau hidupnya benar, hatinya lurus dulu ya, lurus dulu hatinya, baik dulu, hatinya bersih dulu. Beliau cuma minum herbal, bikin sendiri dari rimpang dan kelor. Baguskah itu Cici? Kalau kita bikin herbal is a good thing. Daripada bahan kimia, saya sendiri lebih prefer herbal ya. Nih, bahan herbal jamuan yang saya harus minum. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang tahu dosis herbal gitu loh. Bahkan untuk herbal-herbal yang dijual secara umum pun banyak yang dosisnya tuh ngawur. Kalau dosisnya kerendahan, mendingan. Setidaknya efeknya lambat di badanmu. Tapi kalau dosisnya kebesaran, overdosis di badanmu, itu susah sekali untuk dibersihkan dari tubuh. Gitu. Jadi pakai herbal itu sangat bagus, cuman harus tahu cara prosesnya yang tepat dan takarannya yang tepat. Jadi saya nggak tahu apa yang ibu mau bikin, so I don't know how to answer. Ya. Natalia Dian pesan untuk Kuce. Galau, bingung, gelisah, itu aja isi hatimu ya. Apa yang kau bingungin? Masalah uang lagi? Masalah apa lagi? Banyak sekali yang kau bingungin dalam hidup ini ya, nggak usah bingung-bingung. Belajar hidup bersyukur dulu nih, nomor 1. Ya, kos-kosan ibu sudah kosong lama. Iya Bu. Loh, kok bisa Bu? Padahal orang sekarang susah nyari kos-kosan loh Bu. Kok bisa kos-kosan ibu kosong lama? Padahal orang sekarang susah nyari kos-kosan. Jangan denger apa kata orang C, kasih duit kagak ngatur-ngatur hidup. Maksudnya apa Wahyu? Omongan siapa yang saya dengerin Wahyu? Hei C, pembantu rumahku nggak betah kerja 3 bulan minta keluar esai. Susah emang sekarang nyari pembantu yang betah loh. Kok dipikir-pikir ya, kita aja tuh nggak betah ngurusin rumah. Jadi untuk nyari orang yang memang mau kerja dengan baik, betah itu mungkin takes time lah gitu ya. Kalau saya sih, saya juga kemarin mbak saya kan kabur tuh karena dia hamil tuh. Terus saya ganti mbak juga dapat 2 kali. Ini yang ketiga nih baru udah jalan sebulan lebih ya, kita lihat aja nggak tahu gimana juga kan. Susah sekarang saya cari pembantu yang benar. Cik, sukacita untukku hari ini. Yuhui, amin. Jangan hari ini aja dong, setiap hari. Cik, penyakitku medis atau non medis? Ada keduanya. 80%-nya sih non medis ya. Non medisnya itu sumbernya dari kesedihan yang terlalu dalam sama kepedihan hati. Banyak rasa kecewa juga. Banyak yang nggak diungkapkan dalam diri gitu ya. Itu nggak boleh juga sih. Alasannya karena sekolah kurang terbuka sama biaya-biaya dan maksa ikut makan dari snack sekolah. Oh ya, kalau kamu merasa tidak nyaman dengan seperti itu ya nggak usah. Aneh banget ya, anak dipaksa-paksa makan snack sekolah belum tentu cocok kan. Gimana sih? Kita nyekolahin anak, dia nggak mau terbuka dengan biayanya. Nanti kalau orang tuanya nggak sanggup bayar gimana? Nanti ini sekolah ya. Salam kenal Mbak, salam kenal. Halo C, ada pesan Tuhan untuk saya, Finander.
banyak doa lah ya, minta tuntunan Tuhan. Hidup kok kayak bingung banget mau arahnya kemana, galau banget gitu ya. Tolong deh. Cece, saya ikut cara berdoa Cece, minta rezeki, uang, itu harus ditambah, jangan ada masalah. Terus besoknya HP hilang. Gak ada hubungannya Bu sama doanya Ibu itu. Doa kita apa yang kita minta, masa Tuhan berikannya yang lain? Gak selalu ya Bu, itu berhubungan Bu ya. Emang doa yang saya ajarin apanya yang aneh? Apanya yang salah? Kan benar doanya. Tuhan, berikanlah kami rezeki berupa uang untuk mencukupi segala kebutuhan dan keinginan kami yang Tuhan perkenankan, tapi jangan sertakan masalah di dalamnya. Terus itu tuh hubungannya apa sama handphone yang hilang, Bu? Segala sesuatu yang harus terjadi ya terjadilah. Dengan doa kita yang gak ada hubungannya, Ibu. Ya kita tetap meminta doa untuk segala sesuatu yang baik bagi doa kita. Mungkin mukanya gak mirip bapaknya. Apa sih Wahyu? Minum obat deh Wahyu. Kamu tuh jadi cowok terlalu apa sih Wahyu ya? Kayak usil gitu loh ya Wahyu. Gak ada kerjaan kali kamu. Minum obat dulu. Rahasia muka cerah apa? Hati yang gembira. Hati yang damai. Muka apa sih cerah? Ya. Ini saya gak pakai skincare, gak pakai apa-apa loh. Karena nanti mau tenis. Terus saya pikir nanti mau pakainya nanti aja deh pas mau keluar. Asindut. Suaranya biasanya gak suka. Oh, sama mami. Ya ampun. Vida, bisa liatin saya C, kesedihan, amarah, kepahitan, itu aja. Mtor, salam kenal kakak, salam kenal. Tinca 24 C, pesan untuk aku C, kontrol amarahnya. Jadi orang jangan terlalu keras ya. Jadi orang jangan terlalu keras. Keras tuh boleh, saya juga orangnya keras, tapi tahu keras di hal-hal apa gitu loh. Ini jadi orang keras terus membabi buta kalau marah tuh gimana? Nanti ditempeleng orang sekali-sekali gimana tuh? Ya, kontrol amarah Anda. Orang tuh yang gampang marah lebih banyak ruginya ya. Karena akalnya pendek jadinya susah untuk berpikir, cenderung melakukan hal-hal yang salah gitu loh. Oke? Tinca. Kak, apa yang harus aku lakukan biar hidup bisa berubah jadi lebih baik? The only things that change our life, satu-satunya hal yang bisa mengubah kehidupan kita adalah pertobatan. Jadi kalau Anda ingin hidup yang lebih baik, sungguh-sungguh jalan di jalan Tuhan. Anda tidak punya pilihan lain. Apapun agama Anda, sungguh-sungguhlah ikuti apa yang jadi tuntunan Tuhan di agama Anda. Ya, pasti hidup Anda ada perubahan yang baik. Mulai dari berdoa aja dulu. Ya, berdoa, baca firman-Nya, baca tuntunan kitab suci-Nya. Terus kemudian lakukan yang Tuhan yang sudah lakukan tuntunan yang sudah diberikan gitu. Hidup kayak gitu aja. Setelah itu baru nanti itu ya, setelah 3 step ini baru nanti kamu harus dalam step ketiga tuh baru kamu harus ada penerimaan, pengampunan. Tapi as simple as start to pray. Mulailah untuk berdoa. Orang tuh kadang males berdoa tapi mengharapkan hidupnya berubah. Dari hal yang paling basic aja dia nggak bisa lakukan. Tapi dia mau hidupnya jeng berubah. Ya enak banget ya kalau kayak gitu ya say. C, mata saya tiba-tiba bengkak, gatal nih kenapa ya C, pakai ada debu, ada virus. C, tadi suami nggak pernah mau ngomong sama anakku, kasih saran, aku harus gimana? Ya kamu tanya dong baik-baik sama suamimu, berkomunikasi sayang. Ya, itu kan anakmu juga, apa masalahnya kamu sama dia? Jangan sampai nih anak jadi kepahitan juga sama kamu. Gak gendeng-gendeng sedikit ya, lelah saya. C, coba lihat anak laki-laki saya, dia dalam rumah saja disuruh cari kerja cuek. Bu, kenapa orang itu nggak mau kerja, Bu? Udah keenakan. Saya kalau bisa ada yang membiayai hidup saya juga nggak kerja, Bu. Ngapain saya repot-repot kerja? Ya. Jadinya orang tua gimana? Firman Tuhan berkata orang malas nggak usah makan. Orang nggak mau kerja nggak usah makan. Ya, at least Ibu kasih dia makan, tapi segala fasilitas lainnya cabut. Jadi dia tuh ada inisiatif, oh aku harus kerja nih, harus cari uang. Orang itu dalam hidup harus mendapatkan dorongan juga, Bu. Ya, kita nggak bisa cuma ngomong aja. Dia harus ada yang mendorong dia. Saya punya seorang kenalan, masih keluarga deket saya. Dulu waktu bujangnya itu Bu ya, suruh kerja apa aja itu aras-arasan, males-malesan gitu. Terus disuruh bantu orang tuanya kerja nggak mau, cari kerja ya nggak mau, bingung pokoknya. Akhirnya setelah dia menikah, dia mau tidak mau dia sudah dilimpahi tanggung jawab, baru otaknya sadar. Tapi nggak semua orang kayak gini loh, ada yang nikah tambah gila loh ya. Jadi ini solusinya bukan nikah. Tapi setidaknya dari cerita ini yang maksud saya adalah ketika dia menikah, dia merasa dia punya tanggung jawab, dia merasa dia punya beban. Yang mana dia rasa dia nggak bisa minta tolong sama siapapun lagi. Karena orang tuanya udah ngemodalin, udah kasih duit gitu. Ya.
Dia juga masih ada tahu dirinya. Malu minta-minta ke orang tua, malu minta-minta ke saudaranya. Jadi setelah dia nikah, baru dia berubah 180 derajat. Karena apa? Karena ada tekanan, ada beban yang harus dia tanggung. Lah kalau dia single, ibu masih kasih makan, AC-nya nyala, ibu yang bayar, wifi ibu yang bayar, dia jalan-jalan ibu kasih duit, dia ngapa-ngapain ibu kasih duit, ya ngapain dia kerja bu, udah enak dia begitu kan. Makanya orang itu harus ada pemicunya untuk dia berusaha. Cek, kenapa kepala aku suka pusing? Aduh, kamu stresnya tinggi. Inimu tuh ngenceng banget, narik banget. Pakai Kasfama deh sering-sering. Posisi dudukku barusan membuat punggungku sakit. Cici, obat asam lambung NCT apa, Ci? Kalau asam lambungnya sih kamu bisa pakai Desoil Devara. Itu ampuh banget. Tapi yang NCT itu dan asam lambung itu connect-nya tuh ke pikiran kamu. So, please kontrol pikiran kamu. Pikirkan segala sesuatu yang baik, banyaklah berdoa, ya. Orang bilang NCT nggak bisa sembuh, bisa. Kamu tuh ikatan leluhurnya kuat sekali, Dika. Kamu ada belajar juga ya, Dika ya? Pernah ke orang pinter ya kamu ya? Atau kayak diajak temen untuk coba yuk belajar gini, belajar gitu, kamu ikutin ya? Kadang-kadang tuh kalau orang pencak silat apa gitu tuh ada diisi-isi juga loh. Waktu itu ada anak umur 17 tahun yang di MK admin saya, dia bilang dia ikut pencak silat, terus kayak dikasih ilmu kebal gitu. Sejak saat itu dia tuh terganggu sekali lah. Dia mau hilangkan tuh gimana caranya. Kamu pernah nggak ya kayak gitu-gitu? Sambil minum obat nih. 20 im. Sakit aku medis atau non medis? Non medis sebetulnya, otakmu error sekali. Coba dibetulin sedikit tuh pikirannya. C, herbal hipertensi yang cocok buat umur 50 tahun apa ya, C? Anda minum Desoil Damara sehari 3 kali, Desoil Davara sehari 3 kali. Kalau orang hipertensi itu sama yang dikontrol stres sama amarahnya juga. C, liatin ibu. Bu Made galau, sedih, bingung. Ibu ini orangnya baik sekali sebetulnya loh. Cuman maaf ya Bu ya, ibu nanya saya jujur loh. Ibu nanya saya jujur. Kalau orang nanya berarti sudah siap sama jawabannya gitu ya. Ibu kadang-kadang suka julid, itu yang dikurang-kurangin Bu. Itu bajunya kebalik, enggak emang modelnya. Kamu nggak tahu trennya. Emang modelnya gitu saya. Tuh, ini jahitan dalamnya. Lihat dong, saya. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Emang model bajunya gitu. Tadi saya juga sempat pas mau pakai, ini luar mana sih, dalamnya mana sih gitu. Ya, nggak sih. Ini mereknya tuh di sini. Ah udah, kok jadi ngurusin baju aku. Pesan, udah tadi Tinca ya. Kok hidupnya bahagia, Ci? Rahasianya apa? Apa ya? Banyak bersyukur, berdamai aja, menerima segala sesuatu dalam hidup, dan saya percaya aja sama Tuhan bahwa Tuhan menolong saya. Ada satu lagu tuh yang bagus banget ya. Kita kan seringnya khawatir soal keuangan. Lu kira lu aja, gue juga kok. Nih. Denger ya. Dari Mazmur 23, tapi nadanya seneng saya. Thank you, sayang. Wah. Kekurangan aku. Kalau saya khawatir, saya lagi ada pikiran, selain doa saya dengar lagu pujian yang menguatkan saya, dan saya baca firman Tuhan. Karena lagu pujian itu juga base dari firman Tuhan kan. Jadi ya bawaannya happy aja terus. Saya olahraga pun yang saya dengar tuh ya lagu pujian gitu loh. Ya cari yang nadanya ngebeat ya. Memalingkan
meskipun aku berjalan Masih, you see lagunya. Jadi setiap kali saya mengalami pikiran yang mengkhawatirkan diri saya, yang menimbulkan ketakutan gitu ya, ya saya tuh denger lagu puji-pujian. Karena lagu puji-pujian itu salah satunya cara kita untuk kembali mengingat kebesaran Tuhan, ya kan? Dituntun lagi, diingatkan lagi gitu loh. Kita tuh punya Tuhan, tapi kita dengernya dalam bentuk lagu. Kalau orang kadang-kadang baca firman kan males ya, tapi kalau denger lagu lebih enak kan, ya. Banyak lagu-lagu pujian yang bagus lah, yang menyentuh hati kita gitu. Yang nadanya juga enak gitu ya. Jadi pikiran tuh kan harus dikontrol. Anda jangan terus dengerin lagu jedak-jeduk, apalagi lagu-lagu patah hati gitu mulu ya. Boleh dengerin, boleh kok, saya juga demen kok. Kadang kalau lagi bosan nge-gym ya pakai lagu yang beat kayak gitu kan. Kadang kalau lagi pingin denger lagu-lagu romantis galau ya ada, saya juga suka gitu. Tapi kalau pikiran kita belum bisa terlalu kita kontrol, dengarkan lagu-lagu yang baik liriknya, yang nadanya baik ya, gitu. Kok nadanya baik sih? Isinya baik, sehingga mengingatkan kita kembali kepada kemuliaan Tuhan gitu loh. Ya, ntar baca lagi. Bagaimana kita bisa bahagia? Yaitu dengan mengampuni. Itu kita bisa bahagia. Kita bisa berdamai dengan keadaan dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, baru kita merasakan kedamaian yang penuh. Mau marah juga udah males saya, orang udah damai. Herlina Bosongan, pesan buat saya Cece. Ini juga sama, amarahnya besar ya. Terus jangan kata-kata itu kadang-kadang menjadi pisau Bu buat orang lain. Jadi mau ngomong yang tajam itu dipikir-pikir dulu lah gitu ya. Anak remajaku nggak bisa fokus belajar, kenapa ya? Biasa Bu, saya dulu waktu remaja juga males belajar. Waktu SD-nya rajin banget ya. Waktu remajanya males. Anak itu ada fase-fasenya Bu, cuman diingatkan aja lah. Maaf ya, tahu aktor Cina namanya Cisha, sekilas kayak adik kakak loh, lihat Google nggak pernah nonton aktor Cina, aku nontonnya aktor Thailand. Doa afirmasi dapat jodoh terbaik. Ya kan udah kemarin dikasih tahu doanya seperti apa. Saya lagi ribut dengan pasangan, terus sekarang dia diamkan saya, nanti dia hubungin saya lagi nggak? Tolong dilihat. Nggak tahu Cynthia. Udah jangan gengsi-gengsi lah, kalau kamu pengen dihubungin sama dia, ya kamu aja hubungin duluan. Marisa Erni, pesan untuk saya ini juga amarahnya besar. Harus banyak kontrol diri ya. Kalau amarahnya besar tuh jangan sampai meledak-ledak aja. Komplikasi ibu saya di perut dan di payudara bisa dijelaskan sih. Komplikasi di seluruh tubuhnya. Perut dan payudara tuh nggak tahu, kayak ada sakit yang lebih spesifik lagi di daerah itu. Mata saya tiba-tiba bengkak nggak? Udah dijawab. Momski, pesan untuk saya kontrol pikirannya, jangan terlalu banyak mau juga. Lebih banyak bersyukur, ibadahnya juga harus sungguh-sungguh. Banyak bolongnya ibadahnya Mbak saya lagi ribut dengan pasang. Udah tadi. Anakku Andra gampang banget marah. Apa karena dulu aku hamil belum dipulihkan ya Luka dari masa janin itu berpengaruh sampai sekarang juga. Jangan kucek-kucek matanya. Kenapa dikucek-kucek terus? Dari masa janin juga luka itu tuh sangat berpengaruh ya sampai kita dewasa. Terbawa semua luka batin itu. Tapi anakmu ini pemarah karena dia tuh ngerasa kurang perhatian, kurang didengerin. Jangan kucek matanya. Kurang perhatian, kurang didengerin juga, kesepian juga. Itu yang bikin dia gampang marah. Manusia itu kalau ada yang lack di dalam dirinya, ada yang rasanya kurang, ya emosinya pasti nggak stabil lah. Hilga, halo pesan untuk saya ya kalau mau bertobat sungguh-sungguh, jangan Senin Kamis ya. Soalnya nanti udah mulai doa, Hilga lagi terganggu, lagi Hilga hilang dari doanya. Apa bisa sembuh alamai?
Ya boleh dijelasin, udah tadi ya. Kok kamu tuh nanya tuh semangat sekali diulang-ulang gitu sampai yang baca nih, aku jadinya harus baca komenmu tuh tak ingat-ingat lagi tadi udah jawab apa belum. Mal- Malam tadi suami ngigau, coba satu agama nikah kita beda agama. Aku jadi overthinking masa lalunya. Ya, kamu tempelengnya dia tiba-tiba bilang saya juga lagi ngigau, saya tempeleng kamu gitu. Ada aja sih. Cenu udah berapa lama emang sakitnya? Selamat siang, siang. Saya lagi ini bosen deh. Herbal untuk ambeien apa bisa pakai kasfama, desoil kasfama, balur di bagian anusnya sama agak masuk dikit. Ralum, lihat cara aku berdoa. Ralum, aku mau lihat cara kamu berdoa, tapi kau berdoa aja nggak pernah fokus ya Ralum ya. Nggak pernah konsen kau tuh doa. Pikiranmu tuh kemana-mana Ralum. Ya, isi doanya template terus pikirannya kemana-mana. Hatinya juga ngaco aja. Apa yang mau dilihat? Bingung saya. Dika, nggak Cici, tapi katanya kuat sekali dari atas apa gimana nih? Dari orang tua apa gimana? Bisa meramal Cie? Nggak bisa. Meramal itu dosa sayang, ya. Jadi nggak bisa meramal. Emang dari tadi saya kasih tahu ramalan, yang saya kasih tahu kan kondisi hati. Kondisi hati itu kan sekarang, bukan masa depan. Ya, sekarang masa lalumu tuh loh, yang harus kamu perbaikin. Ikatan-ikatan yang saya kasih tahu kan tentang apa yang terjadi dalam hidupmu, bukan tentang masa depan. Masa depan tuh nggak boleh. Yang sedang saya kasih tahu Anda adalah kausanya, penyebabnya. Kenapa Anda perasaannya tidak enak terus, kenapa Anda kacau, kenapa doa sulit. Nah, itu yang saya jelasin ya. Sakit penyakit Anda itu apa dalam tubuh Anda, itu saya kasih tahu dari tadi. Tidak ada yang membahas masa depan sama sekali. Dada kiri saya sakit tembus ke punggung. Ibu kemarin saya udah kasih tahu, Ibu jantungnya Ibu ada pembengkakan tapi sekitar 30-40% aja. Karena baru sebelah sisi, belum keseluruhan. Terus ada penyempitan juga Ibu hotma ringan. Itu Ibu rajinin balur pakai asifara deh. Sama Ibu harus kontrol makannya sih Bu, jangan semua digas Ibu, namanya udah tua, ini pasti ada masalah kesehatan Bu. Ya, sama marah, masa stresnya harus dikurangin Bu. Marah, stres, sedih. Kepala bagian belakang sakit kalau lagi ada pikiran. Oh biasa itu. Kalau orang stres, syaraf tengkuknya sini pasti narik. Pasti dia kenceng. Kalau stresnya parah bahkan bisa sampai bengkak. Jadi kalau kamu lihat orang tuh di bagian tengkuk sininya tuh kayak ada bengkak, itu tuh syarafnya pembengkakan tuh pasti karena udah terlalu over ngenceng, terlalu stres. Ya, otaknya lu dibenerin sayang. Pakai doa sama Tuhan, Tuhan berikan saya pikiran yang tenang, yang lurus, yang damai gitu loh. Ya, biar otak saya tuh nggak ruwet kayak gitu. Doa sama Tuhan. Dan kamu kontrol juga pikiranmu ya, jangan cuma doa-doa aja tapi kok nggak kontrol pikiranmu. Widiongi, liatin aku galau, bingung. Apa sih bingung jodoh kamu ya? Kamu bingung jodoh apa gimana? Soalnya kayaknya kesepian banget gitu. Padahal hidupnya baik-baik aja sebetulnya, galau-galau sendiri aja nih orang. Aku mood swing, emang error. Kamu tuh error sih, say. Gangguannya banyak banget. Begitu kau suka tarot-tarot ya, kau jujur lah ngomong sama saya. Happy day. Cici punya indera keenam ya? Enggak. Duckling kan tadi udah dilihat ya, lagi diliatin. Terus minta diliatin. Nanti aku jatuh cinta gimana? Izin kakak, kenapa saya temperamen, mudah emosi? Apa ada saran obatnya kakak? Gimana caranya nyaranin obat untuk orang temperamen, mudah emosi? Hah? Beribadah dulu Anda yang benar. Bersihkan hati sama pikiran Anda itu loh. Lagian bawa pegangan-pegangan segala macem. Biar kenapa punya pegangan kayak gitu? Itu deh yang bikin temperamenmu naik turun tuh loh. Suruh ke Tuhan ya susah kali percayanya sama pegangan-pegangan itu. Nggak tahu kau cari sendiri apa dari leluhurmu. Kau cari sendiri sih. Jangan bohong-bohong sama aku tahu. Suami saya kira-kira ini batuk sampai ngos-ngosan padahal udah minum obat. Itu medis sih. Ya mungkin obatnya nggak cocok. Pakai Nasifara aja deh, soal Nasifara. Banyak duit ya Ci? Ya kalau bilang banyak sih, banyak itu kan takarannya beda-beda. Ya. Dibilang nggak punya ya punya juga duit. Punya uang 10.000 juga punya ya kan. Secukupnya aja lah Tuhan kasih gitu. Dokter spiritual bukan.
Sayang sekali dia sama maminya si bungsu. Mana bungsunya anak saya yang paling besar ini? Emang manja. Adikmu ngapain sih kok? Tidur kali. Serius ngomongnya baik, emang gak suka suara kayak gitu. Tidur kali. Izin kakak, oh udah tarik ini. Cie, menurut Cici Tuhan itu ada. Ya iyalah Ricky, orang dari tadi orang semua tuh diajak ke Tuhan. Pakai nanya lagi Tuhan itu ada. Jelaslah Tuhan itu ada dan nyata. Anda itu diciptakan dari mana? Memang si orang tua Anda yang ibu Anda melahirkan Anda karena berhubungan dengan bapakmu kan? Tapi asal muasal kita semua ini dari mana? Dari monyet kita? Kan enggak. Segala sesuatu tuh ada awalnya, mulanya di dunia ini. Ya Tuhanlah segala awal itu. Makanya Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pakai nanya lagi dari Tuhan apa enggak? Kamu tuh bernapas tuh kalau bukan karena berkat Tuhan tuh karena apa kamu bernapas tuh? Karena kamu punya paru-paru gitu. Sekarang kamu diberhentiin jantungnya juga langsung goodbye, say. Manusia kok bisa bertanya sih Tuhan tuh ada apa enggak? Gimana sih sebetulnya konsepnya? Bagus punya anak satu apa nambah lagi ya, Ce? Anak itu kan berkat dari Tuhan ya. Terserah Tuhan mau kasih kita berapa. Tapi kalau saya prinsipnya gini loh. Saya pribadi tuh kan nggak mau nambah anak. Saya tuh kan sudah dua ekor ini udah cukup ya. Manjanya kayak gini lagi modelannya kan. Ya manja. 2 ekor udah cukup nih anak saya nih. Tapi prinsipnya gini, kita menjaga. Kalau kita sampai tetap hamil ya berarti itu memang Tuhan perkenankan. Jadi juga bukan yang nggak realistis ya. Kalau kita hamil berarti perkenanan Tuhan. Terus kamu nggak jaga sama sekali. Kalau kayak gitu anakmu 20 juga, say. Ya kan? Yang subur-subur terutama ya. Bisa 20 biji juga anakmu. Jadi kitanya juga menjaga. Ya. Ya jaganya kau urus masing-masing dah. Yang diperbolehkan sama agamamu. Karena urus anak tuh bukan cuma soal uang ya. Kita punya duit buat sekolahin, punya duit buat kasih makan, punya duit buat membiayai dia. Tapi gimana kita bisa gak sih handle anak banyak? Mental kita, memberikan kasih sayangnya, mendidik mereka itu lebih penting lagi ya. Jadi kalau banyak duit toh patokannya sih. Kalau gitu kan orang kaya anaknya udah 20 gitu loh. Tapi anak orang kaya juga banyak yang kurang perhatian justru. Minum pilnya banyak banget, Cek. Ya lumayan. Herbal dari Bu Ami. Mama Gode, Cek, menurutmu aku orangnya gimana? Pikiranmu sering jeleknya. Sering banyak negatif pikirannya. Terus amarahnya juga besar. Itu dia. Judul lagunya, penyanyi siapa, Cece, judul lagunya? Bentar. Penghiburanku judulnya. Dalam kurung Mazmur 23. Penyanyinya Symphony Worship. Virus apa? Karena kucing di rumah bisa sembuh alami atau operasi. Virus apa nggak tahu, tapi itu virus. Operasi sih enggak ya saya rasa ya. Enggak di kelopak matanya, enggak. Kayak peradangan sih itu. C, anakku nomor 1 gimana? Sehat-sehat ya, C? Dibilang sehat banget sih enggak ya. Paru-parunya jelek, ginjalnya juga jelek. Jangan dua-dua, satu-satu aja kalau belanja. Ngapain beli Kaska 2, Natura 2, orang lain nanti juga butuh, barangnya habis. Jangan kayak kebanyakan uang gitu, satu-satu aja belanja. Mana Enita ada nggak di live? Mau beli Kaska sama Natura aja, mau beli dua-dua. Enita kayak banyak-banyak duit aja Enita. Beli satu-satu aja Enita, nanti kebanyakan kita terima duit jadi kaget. Mama, saya Ci, menurut Cici gimana? Galau, bingung aja bawaannya. Terus kamu tuh kayak suntuk aja. Jadi kayak berusaha menghibur diri aja kemana-mana ya. Mana sih? Ini dia ada Cici, aku yang tadi. Oh, ya, terus kenapa kamu yang tadi? Kan saya udah jawab. Steph, Ci, pesan untuk orang tuaku. Ampun dah. Orang tuamu kepahitannya banyak ya. Amarahnya juga besar. Luka batinnya banyak sekali loh. Kedua orang tuamu. Bapakmu yang jarang berdoa. Ibumu masih sih berusaha untuk berdoa ya. Walaupun kepedihannya juga banyak.
Fat to Fit Mami. Wis, ini rajin olahraga banget nih kelihatannya dari username-nya ya. Kapan-kapan kita olahraga bareng deh. Pesan buat saya Cici, kesedihan yang besar, rasa kecewa, rasa marah, itu yang harus dihilangkan supaya iman bisa bertumbuh di dalam jalan Tuhan ya. Bagaimana mau bertumbuh dalam jalan Tuhan kalau hatinya nggak mau dibersihkan? Semua yang negatif itu harus dirilis, harus dihilangkan ya. Harus melepaskan pengampunan. Mita Vina, C, pesan buat saya. Apapun yang kamu inginkan, bawalah di dalam doa dengan sungguh-sungguh dan berusahalah. Ya, jangan cuman galau, bingung, sedih aja. Kita Tarigan, pesan untuk saya Cece, amarah sama kesedihan yang dikontrol. Lagi hamil ya? Enggak. Mungkin sudut pengambilan gambarnya aja jadi kayak endut. Karena ini miring ya, ini kalau dari depan tuh begini. Ya. Capek aja meganginnya dari depan. Tapi miring tadi juga capek sih. Terima kasih ya. Kau mengingatkan saya, ini miring nih capek sekali saya. Kenapa sekarang ini pacarku suka marah-marah? Nah, kamplengin aja dia nah. Ngapain pacaran buat dimarah-marah? Aku gak ngerti deh sama kalian. Kalian tuh pacaran, saya sih tahu ya, saya gak ngerti dah sama kalian beneran. Saya dulu pacaran, itu tuh buat, saya gini, kita pacaran itu tuh kalau dari masa pacaran aja lu tuh error, lu tuh gak happy, lu nikah gak mungkin happy, say. Jadi kalau pacaran lebih banyak gilanya dia, berantemnya, ngambeknya dia, udah gak usah pacaran. Ya. Gak usah pacaran kalau kayak itu caranya. Orang pacaran tuh happy, lagi masa-masa pengenalan tuh happy, gembira. Ini kok pacaran aja udah berbeban berat, ruwet-ruwet sekali. Kurang beban apa hidupnya kalian itu? Bingung saya. Ci, anak aku di kamar terus gak mau keluar dari rumah. Kenapa? Ini anak saya juga gitu. Kenapa kamu suka diam dalam kamar? Santai. Ada AC. Ada AC terus? Itu aja. Kalau anak saya mager. Anakmu kamu tanya atau kenapa? Mungkin kamu kasih dia main game terlalu bebas jadi dia juga udah nyaman di kamar. Ci, aku bingung. Carlia City, sorry. Pesan buat saya, C. Kepahitannya banyak, ikatan leluhurnya kuat. Harus sungguh-sungguh dalam pertobatan dan melepaskan pengampunannya. Ci, aku bingung apa langkah yang aku ambil ini udah bener belum ya? Tolong nasihatnya. Udah bawa dalam doa belum? Ya, langkah yang diambil sudah dibawa dalam doa belum? Dia tuh emosian, C, jadi stres. Saya ngerasain dia, C. Agung Priyono namanya, C. Tolong lihat dia tuh kayak gimana. Cynthia, I just said, aku baru ngomong, kalau memang kamu pacaran hanya bikin tekanan batin, kamu bikin kamu stres, kamu gak usah pacaran. Udah aja pacaran tuh kamu tuh digiring ke arah dosa, lagi kamu ruwet cari pacaran yang kesetanan. Mau ngapain, sayang? Oh. Anak bujang saya suka sama janda, padahal banyak yang lain suka sama dia, tapi dia tidak mau. Mungkin dia merasa cocok, merasa mendapat kasih sayang dari janda itu, mendapat perhatian. Kalau dibilang ada pelet-peletan sih nggak ada ya. Emang dia ngerasa nyaman banget sih. Ada rasa kasihan dan sedih juga ke janda itu. Gitu. Tuh, aku jawab dari bawah deh, banyak sekali. Kalian jangan suka, kalau nanya tuh jangan suka kopas-kopas ya. Beats Joy Studio, untung pacarku yang sekarang nggak memberi beban, Putri. Yang betul, Putri. Ini pegawai saya nih. Ya, lu galau mulu gitu kenapa? Coba. Bukan pacarmu yang memberi kamu beban. Kalau sama yang dulu, dia dulu ya, pegawaiku si Putri ini ya, dia berantem sama pacarnya, dia curhat ke kita. Bosnya dicurhatin sama dia. Bu, aku putus lagi, Bu. Saya bilang, syukur lah kamu putus, saya bilang. Orang itu bukan jodohmu juga, udah gitu juga hubungannya toksik banget ini berdua. Kamu putus, saya syukur-syukurin dia putus. Syukur kamu putus kalau kayak gitu. Tak pikir-pikir ini epic-epic deh pegawai curhat sama saya ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita kan bestie ya Putri ya. Tapi untunglah putus ya. Bukan saya bilang mantannya dia tuh jahat banget, enggak. Tapi dua-dua emosinya nggak stabil. Jadi berantem. Orang itu belum tentu kalau kamu tuh disuruh putus itu karena cowok itu jahat. Belum tentu. Ya berdua masih harus beresin diri daripada dalam hubungan yang toksik. Bikin stres kan. Ya. Anak kedua aku kenapa ya suka pegang handphone terus?
Sayangku, Rere, jangankan anakmu, kita aja kalau nggak ada aktivitas yang kita cari itu handphone. Ngaku deh, ya kan? Saya begitu juga, mau tidur pegang handphone, baru bangun pegang handphone. Ada waktu lowong yang dicari handphone. Handphone itu memang membuat kita kecanduan, ya. Sama anak saya juga kalau nggak dikasih waktu mainnya, kamu berhenti nggak kok? Kalau mami nggak kasih waktu mainnya, Hah? nggak berhenti kamu makan aja kamu lupa kalau kamu lagi main. Bener nggak? Iya. Kalau lagi main tab, karena kecanduan, seru, asik. Ya kita jadi orang tua harus batasin. Ini anak saya kalau nggak dibatasin nih gila dah udah mainnya pasti. Oh, Pernah saya marahin sekali saya tenis, dia nggak berhenti-berhenti main, coba. Padahal sebelum tenis kita udah bilang, El, sudah selesai mainnya, jangan terlalu lama. Iya, bentar. Saya balik dari tenis 2 jam loh saya tenis, masih main. Langsung kena ulti dari maminya. Kena omel kamu ya? Kena tegur. Sorry katanya. Terus alasannya apa? Katanya kan tadi jangan terlalu lama. Bukan disuruh berhenti. Padahal mbaknya juga udah suruh berhenti. Dia beralasan seperti itu. Marah saya. Kita yang harus tegas jadi orang tua membatasi dia. Anak kalau tidak dibatasi lose control. Ini makan-makan aja tak batasi. Orang sehari minta makan 6 kali. Bukan saya jadi orang tua pelit, penyakit. Masalah beli makan itu gampang. Ini, aduh kamu kalau lihat anakku nih badannya udah siteng gini ya. Makan sehari 6 kali, aku takut anak kecil juga diabetes kan, say. Anak kecil juga bisa diabetes tahu. Soalnya dari opanya dia udah ada turunan sakit gitu loh. Opanya dulu meninggalnya kan muda, ada turunan sakit. Jadi dia nih saya inget-ingetin paling doyan makan, geraknya males gimana? Itu fakta. Itu fakta, makanya bergerak. Diajak tenis nggak mau, diajak apa nggak mau. Makanya kamu tuh anakmu tuh kamu yang bikin aturan. Anak itu orang tua yang bikin aturan. Masa anak yang ngatur orang tua? Nggak ada ceritanya. Tapi aturannya juga yang masuk akal ya. Anak Cece paling besar usia berapa sih? Ini kamu umur berapa? 9 tahun. Ngomong yang baik, nggak suka gitu. 9 tahun. Yang baik ngomong. 9 tahun. Oh, 9 tahun. Kok masih kecil kamu ya? Badanmu aja besar. Anak saya nih dari kecil anteng banget. Emang doanya saya tuh minta anak tuh yang anteng gitu. Jadi dapet dia nih memang anteng. Dari kecil saya jaga dia tuh sendiri. Ya ada mbak sih kayak ngebantuin dikit-dikit gitu. Tapi kalau dia nih sampai umur 2 tahun tuh saya pegang sendiri gitu. Bener-bener gak rewel. Kamu taruh aja dia gak pernah nangis. Sampai gedenya kamu gak terlalu rewel sih. Cuman harus banyak makan aja ya. Makanya dari dalam kandungan itu kita sudah harus mendoakan kita pingin anak kayak gimana loh. Salahku tuh cuma satu. Apa salah doanya mami? Minta anak yang pintar ngomong. Ngomong yang baik-baik, kata-kata apa suaranya. Minta anak yang pintar ngomong. Iya. Sekarang jadi cerewet. Sekarang jadi cerewet. Tapi yang lainnya tuh apa yang saya minta dapat loh. Bener. Makanya doa tuh penting banget guys. Saya tuh waktu hamil dia saya doa supaya anak ini tuh jadi teman saya, jadi penghibur bagi saya. Ini anak nggak pernah rewel, nggak pernah nyusahin saya. Saya ngomong tuh sekali 2 kali udah ngerti. Nggak pernah sampai bikin saya tuh ngamuk. Dari kecil nggak ada ceritanya dia nangis tantrum di mall tuh nggak ada. Pernah tantrum paling 2 kali tuh karena ngantuk. Sama karena badannya nggak enak tapi mau tidur tuh susah gitu loh. Lagi sakit tuh nangis dia. Tapi setelah itu nggak pernah dia nangis. Disapih apa gitu pinter cepet gitu. Harus didoakan dari dalam kandungan. Terus nih satu lagi ya buat ibu-ibu yang anaknya masih bayi-bayi. Anda bisa memasukkan afirmasi itu ketika mereka tuh lagi menyusu dan ketika mereka mau tidur. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi ketika dia lagi nyusu tuh saya ngomong sama dia. Duh anak mami baik, pinter, nurut, takut Tuhan. Nanti kalau disapi jangan rewel ya. Saya ngomong kayak gitu. Mami menyusuin sampai 2 tahun aja, kalau disapi jangan rewel. Bener-bener anak saya 2-2 disapi cuma 3 hari. Gak ada yang rewel. Dan kategori anak-anak ini nurut lah gitu.
Makanya saya nginep di rumah saudaranya yang mana aja, saudara itu nggak ada yang komplain. Saudara-saudara saya itu nggak ada yang komplain. Ya paling ada 1-2 kali waktu main ada ribut atau apa kayak gitu. Tapi kalau untuk nggak bisa dikasih tahu tuh nggak. Nah itu tuh harus dibawa dalam doa. Doa. Kalau kamu berdoa gimana? Tuhan Yesus, semoga Yang baik keluarga suaranya, I don't like that Tuhan sound. Yesus, semoga keluarga El diberkati masuk surga sehat selalu mimpi yang indah Tuhan. Amin. Amin. Itu kalau mau tidur. Mintanya selalu masuk ke surga. Ya. Emang kita sudah mau Ya mati itu kalau katanya mami Mbak. gak masuk ke surga gimana? Oh, ya itu terserah Tuhan. Orang tua harus mendoakan anak-anaknya. Sejak anaknya dalam kandungan, sejak kecil. Doanya apa, terserah. Saya sampai jodoh anak saya juga saya doain. Supaya nanti dapat jodohnya yang waras. Dapat jodohnya yang di dalam Tuhan. Ya, terserah. Tapi didoakan sejak sekarang gitu. Ya. Desmi Marbun pesan buat saya, C. Otakmu tuh ruwet sekali. Amarahnya juga besar. Kok bawaannya emosi aja, Desmi. Hilangkan semua emosi-emosi itu ya. Jangan kok menggila terus. Ayo main Roblox sama Kak Putri sama Kak Frida tuh tanya. Udah nggak boleh hari ini. Nanti malam lagi dah main sedikit. Main 7 jam. Main 7 jam apa, matanya rusak, otaknya rusak, nanti nggak jadi pinter. Itu tadi Lucia nanya, bisa ketemu nggak sama papa dan mama kandungnya? Mamamu udah nggak ada. Papamu udah nggak ada juga. Dua-dua udah meninggal, gimana mau ketemu? Iya. Re, pesan untuk saya, apakah ada perubahan? Sedikit lebih tenang, walaupun kadang-kadang masih lose control. Suami temperamen, antem suaminya Bu, ganti suaminya. Bercanda Bu. Ya gimana? Harus ini aja, kita juga jangan cari gara-gara sama dia. Kita yang lebih kontrol diri. Terus ingetin aja dia. Suruh dia doa. Ya, gemesnya. Deng. Apakah bisa kembali uang cici saya yang tertipu 182 juta barusan aja? Nggak tahu ya. Uang yang sudah terlepas dari tangan kita tuh susah baliknya. Entah ketipu, entah kita belanjain, susah baliknya. Harus kita usahakan lagi. Kalau lagi mager gimana tapi sadar mau doa, dengar pemulihan luka, paksa dirimu untuk berdoa, Yuta. Apa gunanya kalau kita cuma mendengar doa pemulihan itu tapi kita nggak mau juga untuk berdoa? Kita harus memaksa diri kita untuk berdoa. Ya. Mariana Nenggolan pesan buat aku, Cece. Ada beban-beban yang tidak perlu ditanggung oleh dirimu sendiri, tapi kamu memaksakan dirimu untuk menanggung setiap beban itu. Ya. Fokus ke dirimu sendiri dulu untuk diperbaiki, dipulihkan hatinya. Pesan untuk aku, Cece, Fungli. Lah ini satu nih otaknya ruwet banget ya. Fungli otaknya ruwet banget. Semua dipikirin, semua dikhawatirin. Ruwet sekali otaknya. Otak itu kurang-kurangin dikit berpikirnya. Yosep Handoyo, pesan buat aku, C. Laki-laki itu boleh kok menangis sebetulnya. Mungkin Anda nggak dikasih menangis dari kecil, tapi Anda itu kesedihannya besar sekali, tapi nggak tahu cara ngungkapinnya. Ya, saya nggak suruh Anda tiba-tiba nangis gerung-gerung, tapi Anda ungkapkan kesedihan Anda itu ke Tuhan supaya bisa rilis ya. Anda rasa sedih, nggak bisa ngomong ke siapapun, Anda harus tetap kuat gitu ya. Kan jadinya kan berat ya. Kalau anak saya tuh dari kecil dia mau nangis, saya bilang nangis dah. Selesaiin dah amarahmu, kamu rilis dulu dah. Kamu nangis nggak apa-apa. Kenapa kayak gitu? Supaya dia tahu laki-laki juga nggak apa-apa kok nangis. Laki-laki juga boleh nangis. Dan dia nggak mendem-mendem perasaan sedihnya, nanti anakku tekanan batin, nggak usah nangis aja nggak apa-apa. Laki nangis tuh nggak apa-apa kok, orang Tuhan kasih dia juga air mata, masa perempuan aja yang boleh nangis?
Yeti 8, banyak dulu berdoa Yeti. Amarahnya besar. Tau nggak aku minum herbal dari Bu Ami yang kamu tanya tadi, kok banyak banget itu ya. Tanganku sini tuh panas, panas gitu di sini. Dia muncul panas, panas. Saya tanya Bu Ami kan, kenapa Bu ya? Kata Bu Ami kan nanti kamu bakal gampang pipis. Saya tuh nggak gampang-gampang pipis. Maksudnya saya nggak kepingin pipis. Tapi tuh rasa panas tuh timbul di sini. Kemarin di sebelah sini ada. Ternyata ini tuh calon asam urat. Sudah banyak yang mengkristal di sini tau. Jadi efek reaksi herbalnya tuh begitu. Ini kan saya kan lagi di cleansing nih, lagi di detox nih. Panas gitu. Di bagian sini nih, panas. Nggak salah sih kalau gua asam urat juga ya, orang gua makan kacang gila-gilaan kan. Dan saya juga dulu pemakan jeroan soalnya. Cuman akhir-akhir ini aja mau waras. Dewi, iya betul karena asam lambung. Dan dari pagi kamu rasa kayak sedih, kayak kecewa, kayak marah gitu. Roslina LS. Roslina, kenapa kamu pikiranmu kayak pingin mati aja, kayak udah lelah aja, udah capek aja hidup ya? Jangan kamu capek-capek hidup ya. Hidup itu masih panjang jalannya, jalan bersama Tuhan ya. Hendy Nicholas, pesan buat aku Cece. Fokus ya sama satu tujuan yang kamu emang mau. Kamu udah doa sama Tuhan, kamu udah yakin, kamu fokus sama itu aja. Nggak usah terlalu banyak terdistract sama yang lainnya. Ya. Yang penting ketika kita melakukan segala sesuatu harus dibawa dalam doa dengan tindakan yang benar dalam jalan Tuhan. Ya. Tan Herna, pesan buat aku C. Tan, bikin tak tonjok kamu tuh. Kepalamu keras sekali, dikasih tahu apa juga kamu tuh. Iya, tapi kamu nggak ada nggak ya masuk di otakmu, itu loh masalahnya. Bingung. Ayah Oya, umur saya 73. Iya Pak, kalau udah umur 73 tuh Pak ya tinggal menumbuhkan iman aja banyak-banyak sama Tuhan Pak. Jangan terus galau, ruwet-ruwet sendiri. Pikirannya kesana kemari. Mau apa sih El? Mau sama mami. Habis manja sekali. Giselle Ratna, pesan buat aku di rumah tanggaku, kalau masih ingin bersama, perbaiki komunikasinya dan saling mengampuni. Ya. Gue emang kok Sakura, coba buka peluang lain. Yang nggak terlalu banyak, perlu modal kayak gitu ya. Jangan menutup diri, aku kayaknya nggak bisa gini, aku kayaknya nggak bisa gitu deh. Bisa, semuanya bisa. Aku marah-marah terus tersinggung aja, marah terus. Ya kontrol hatimu. Tak kasih tahu ya, orang lain itu pasti akan naruh sampah ke dalam diri kita. Perkataan-perkataan yang buruk, yang menyakitkan, itu pasti akan diberikan kepada kita. Ya, jadi kita tuh unhappy. Masalahnya Anda mau ambil sampah itu apa enggak? Kalau Anda tersinggung, berarti Anda mengambil sampah itu. Nggak usah peduliin. Saya kalau mau nggak bahagia nih, tiap kali saya live, komennya orang-orang tuh banyak juga yang pengen ditempeleng kan sebetulnya. Bisa-bisa hidup saya jadi kacau, hancur, berantakan karena komentar-komentar itu kalau saya ambil semuanya. Nggak usah peduliin. Kita ngapain aja, itu ada yang suka dan nggak suka. Yang penting kamu lakukan yang benar. Orang lain mau ngapain terserah. Ya, ingat itu. Jadi kamu tuh batasi dirimu. Apa hal yang penting untuk kamu ambil, untuk kamu saring, yang membuat dirimu bahagia. Kalau memang sudah tahu kamu ada hal yang bikin kamu gak bahagia, gak usah dipeduliin. Hidup itu kan memilih kok. Apa yang kita makan aja kita pilih. Hari ini mau makan apa? Tadi pagi sarapan bubur kayak sarapan nasi uduk kayak nggak sarapan kayak saya, kan itu memilih. Ya. Termasuk apa yang kamu ambil untuk hatimu, masa kamu gak pilih-pilih sih? Orang ngomong yang toksik-toksik, yang menyakitkan kamu, semua kamu pikirin lama-lama. Ngapain? Orang puji kamu nggak percaya kamu dipuji. Kamu cantik, enggak lo biasa aja, masa sih aku cantik? Aku lo gendut, aku lo gini, aku lo gitu. Tapi giliran diomongin yang jelek, diinget sampai mati. Biasa sih perempuan gitu, gue juga masih ngerasa gendut-gendut mulu soalnya. Aduh jadi ngantuk. Mau tenis kok ngantuk ya.
Shalom C, menurut Cici cara menemukan jati diri itu gimana C? Aku bingung dengan identitas diriku. Cara menemukan jati diri pertama kali adalah kita harus menemukan Tuhan dulu. Kita harus mencari Tuhan dulu. Kita harus mengenal Tuhan dulu. Karena dengan mengenal Tuhan, kita akan menemukan diri kita sendiri. Untuk mengenal Tuhan itu selalu kembali ke dalam diri soalnya. Setelah kita mengenal Tuhan, kita akan punya kesadaran yang lebih dalam tentang kodrat kita sebagai manusia. Dan itulah yang membuat kita mengenal jati diri kita. Jati diri manusia itu pertama, kodrat kita. Yang kedua, untuk apa manusia dilahirkan. Cuman hanya dua itu aja. Setelah itu kamu akan tahu apa yang harus kamu jalani dan siapa dirimu. Secara garis besarnya, jati diri manusia itu adalah hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan yang mana? Kalau Anda laki-laki, apa kodrat Anda sebagai laki-laki? Perempuan, apa kodratnya sebagai perempuan? Semua itu sudah tertulis kok, ya. Tapi kita harus kembali dulu ke dalam diri kita. Karena banyak orang tidak tahu kodratnya karena dia tidak bisa melihat ke dalam hatinya. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia nggak bisa lihat itu. Jadi dia bingung sendiri. Kalau kita mengenal Tuhan dulu, kita kembali ke Tuhan dulu, kita akan bisa mengetahui hati kita dan merasakan hati kita. Contohnya aja, kodrat yang sederhana dalam rumah tangga, ya. Laki-laki itu tugasnya apa sebetulnya? Menurut firman Tuhan, menurut tuntunan Tuhan. Laki-laki Anda itu provider, Anda itu penyedia. Tapi sekarang banyak laki-laki yang nggak menyediakan bagi pasangannya. Ngasih pasangannya duit belanja aja pelitnya bukan main, ya. Ya. Laki-laki Anda itu pelindung. Dalam keluarga Anda itu provider, Anda itu pelindung, dan Anda itu pemimpin. Dalam hal ini tidak hanya secara finansial Anda menyediakan. Tidak hanya secara finansial Anda membuat keluarga Anda merasa terlindungi. Tidak hanya secara finansial Anda menjadi pemimpin. Tapi juga secara emosional, mental keluarga Anda, hatinya pasangan dan anak-anak Anda. Ya, Andalah yang memimpin rumah tangga itu. Tapi pemimpin utamanya adalah Tuhan. Makanya harus laki-laki itu tunduk sama Tuhan. Supaya keluarganya dipimpin di dalam jalan Tuhan yang benar. Dan tahu apa tugasnya dia. Ya, bukan cuma memprovide makanan loh. Segala kebutuhannya harus diprovide oleh laki-laki. Itu kodratnya. Ya, walaupun zaman sekarang banyak yang tidak sesuai kodrat. Laki-laki Anda pelindung secara emosional. Dan untuk anak-anak Anda dan pasangan Anda merasa nyaman. Tapi laki-laki sekarang ada yang tidak melindungi. Ada yang justru menyakiti. Anda berselingkuh, Anda sakiti mental anak-anak Anda, mental pasangan Anda. Anda KDRT, Anda segala macamnya yang jelek-jelek ya. Ricardo, gimana Ricardo? Aku ingat username kamu, aku ingat foto kamu. Kamu yang berdebat soal emas sama aku. Ya, itulah Ricardo ya. It's okay, I'm just kidding. Ricardo, aku cuma suka godain kamu aja sih. Masnya turun lagi ya Ricardo ya. Apa boleh buat ya? Laki-laki Anda adalah leader. Anda pemimpin dalam rumah tangga Anda. Itu yang saya sampaikan tadi. Anda harus memimpin dalam jalan Tuhan. Harus pimpin dalam jalan Tuhan. Nggak boleh ngaco. Kepalanya ngaco, bawahnya ngaco semua. Ya, hancur semuanya. Masa kepalanya udah error, otaknya udah error, yang lainnya waras? Nggak bisa, ya. Dan perempuan, apa tugasnya, kodratnya perempuan dalam rumah tangga? Ini baru kodrat basic loh, ya. Pertama, taat sama suami. Susah banget taat. Ya kalau suaminya gila, tidak dalam Tuhan, emang susah taat. Makanya harus cari suami yang dalam Tuhan. Masa udah salah kamu taati? Kan kacau namanya. Taat pada suami yang memimpin dengan benar, yang hidup dalam jalan Tuhan, yang membawa kita ke dalam jalan Tuhan. Istri, kodrat Anda harus ngapain? Menerima dan bersyukur apa yang suamimu sediakan. Sekarang banyak istri yang nuntutnya kebablasan. Gaji suaminya 10 juta, tuntutannya 20 juta. Ya. Terus suaminya akhirnya kan stres dia. Karena kitanya ya sebagai istri tidak bisa menerima dan tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa mencukupi diri. Kita sebagai istri nggak ngerasa kurang terus. Pasangan kita jadinya ya dia susah juga. Tugasnya dia sebagai provider sesuai kemampuannya dia, kita menuntutnya lebih. Ya, ingat nih tugasnya, kodratnya istri. Kemudian istri tuh harus bisa mengelola dengan baik. Harus beramanah, dikasih kepercayaan apa sama suami, harus dilakukan dengan benar, ya. Jangan istri dikasih uang sama suami untuk keperluan rumah tangga dipakai shopping. Rumah tangganya berantakan jadinya, kebutuhan anaknya malah ngutang. Yang bijaksana mengelolanya, ya. Dan istri,
tugas kita adalah mendidik anak kita dan merawat anak kita, walaupun didikan utama diberikan oleh suami. Ya, tapi istri Anda membantu mendidik anak dan menjaga anak kita, merawat dia. Ya, ini yang ini dikasih makan, ya, dinasehati kalau salah, diperhatikan apa kebutuhannya gitu. Itu istri. Ya, tapi bapak, Anda pendidik juga bagi anak-anak Anda, jangan absen sebagai orang tua. Lalu dalam konteks hubungan, itu hubungan aja ada kodratnya loh, kita suami istri tugasnya ngapain? Ya, saling respect satu sama lain. Suami Anda tidak boleh merendahkan istri Anda, istri Anda tidak boleh merendahkan suami Anda. Anda harus respect satu sama lain, Anda berada di posisi yang sama. Jangan bilang lagi, kamu nggak kerja, aku yang kerja. Kamu istri nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, coba ditukar posisinya, suruh dia yang ngurus anak, bersihin rumah, bisa nggak gitu ya? Dan komunikasi harus sama-sama jelas. Ini kodratnya dalam rumah tangga kalau mau baik seperti itu. Jangan komunikasi aja malas. Pergi tanya ke Cece di sini, Cece, soal istri saya selingkuh, suami saya selingkuh. Nggak mungkin Cece jawab, ya. Nggak mau juga saya jawab. Ngapain? Harus saling percaya, saling support, berkomitmen. Itu kodratnya dalam rumah tangga. Ya. Kalau ini nggak dijalankan, saya yakin rumah tangga kamu nggak baik-baik aja. Saya yakin rumah tangga kamu nggak happy di dalamnya. Salah satu yang mengalami disfungsi, semuanya berantakan. Betul nggak? Makanya apalagi kepala keluarga Anda nggak boleh disfungsi. Istri pun Anda nggak boleh disfungsi. Dalam hubungan satu sama lain juga ada satu yang sulit untuk jadi baik. Pasti ada yang makan hati. Oh elah Pak Frans, kayak bener aja mindset berpikir harus dijaga. Bener sih kata-katanya, tapi Bapak otaknya kacau banget loh. Beberapa kali komen Bapak tuh saya mute, ngomong yang enggak gitu. Saya udah berdoa, tapi doa saya begini begitu. Kalimat firman Tuhan yang ini tuh tidak terbukti dan ini dan itu. Saya mute tuh. Karena saya baca begitu, saya tuh tidak suka orang tuh menganggap firman Tuhan itu tidak benar dan sebagainya. Saya takut terpancing menjelaskan panjang lebar kali tinggi. Ya. Anda jangan bilang firman Tuhan tidak terbukti dan lain sebagainya. Tidak ada firman Tuhan yang tidak terbukti. Ya, mohon maaf lahir dan batin Bapak. Bapak kata-katanya betul banget tadi. Coba dilakukan ke diri sendiri ya, Pak ya. Bapak sama Haya Oya nih saingan, ya. Saingan errornya berdua. Yang udah tua-tua kenapa error? Bapak juga usianya udah 60-an kayaknya ya. Pak Haya tadi bilangnya 73. Udah tua kok error, Pak. Udah tua bertobat-tobat berdua yang benar, gandengan tangan bertobat, say. Ya. Gandengan tangan bertobat cepetan. Jangan makin tua makin error. Mau pipis dulu ah. Tanyain Mbak dong makanan Mami udah siap belum sebelum Mami tanya. Saya mau makan. Tolong kok. Don't come inside the camera. Without me. Aduh. Lelah. Tiba-tiba saya merasa lelah. Tapi ya benar ya, segala sesuatu tuh harus dipaksakan juga loh. Contohnya aja nih ya, sebelum olahraga, segala sesuatu yang baik untuk diri kita ya. Contohnya aja gini nih, sebelum olahraga, saya tuh kadang-kadang tuh mau memulai olahraga tuh males banget. Mager banget gitu sebelum olahraga. Kayak, aduh mau olahraga nggak ya gitu ya. Tapi setelah kita memaksakan diri, kita jalani, abis itu tuh rasanya enak banget gitu.
Makanya rasa malas tuh memang harus dilawan. Segala sesuatu yang bawa kebaikan buat kita, rasa malas tuh harus dilawan. Coba lah jangan malas-malas lah, lelah aku sama kalian mah, heran. Gimana sayang? Belum. Belum? Oh ya udah. Miss-nya datang ya? Belum. Oh, I think it's Miss. Jadi sampai mana tadi? Saya ada di kampung, kangen sama Cece di Denpasar. Emang kita pernah ketemu, Bu? Sampai saya nggak tahu siapa yang saya temui loh. Niki kayakku, nggak bakal dibaca komen kamu. Cece ketemunya, Cece ngoceh-ngoceh kayak burung beo. Ya udah kalau gitu aku diam aja udah. Orang ngomong salah, nggak ngomong salah. Emang kenapa saya wajib jawabin komen kalian sih? Kenapa wajib? Ya. Kamu ke dokter aja bayar. Kamu ke dokter nanya aja mesti bayar. Kok kalian mewajibkan aku jawab komen kalian? Lagian kalau burung beo tuh yang diomongin tuh satu hal, ulang-ulang aja. Ya. Anakku ngomong aja belum tentu aku sautin. Cece mau tenis ya? Yo, hari ini aku coaching. Cece cara menghindar dijadikan tumbal. Satu-satunya cara hanya kita sendiri harus bersih dan harus benar-benar dekat sama Tuhan. Baru kita akan menerima penjagaan yang sempurna, sehingga ketika hal negatif itu mau menyerang kita nggak bisa gitu. Orang yang sering dijadikan tumbal tuh yang pertama mereka tuh juga ada ikatannya dengan hal-hal negatif gitu. Yang kedua emang orangnya juga kosong, nggak ke Tuhan. Nah itu gampang banget kena jadi tumbal. Untung ada yang nanya Cece tenis. Maksudnya apa? Oh tenis. Oh hampir Helena nanya ya. Helena aku tenis tiap hari. Helena tak kasih tahu aja kamu. Senin sampai Sabtu. Minggu aku berenang. Tuh jadi biar kamu usah tanya lagi. Iya, banyak sama Siapa bilang Alden nih? Anak umur 9 tahun yang kayak anak umur 3 tahun kelakuannya. Feni Ina Making minta tolong lihat suami saya ruwet, sedih, marah jadi satu. Aduh tadi Roslina ini aku udah jawab loh. Ya, kamu selalu berpikir lelah sama kehidupan, pengen metong aja, jangan lelah-lelah aku bilang. Hidup itu masih panjang jalannya, jalan bersama Tuhan, itu pesannya. Bulu-bulu kamu katanya kok anti ya bener ya? Anti Helena. Gemesnya ini tangan kayak pisang. Ini saya buka kopes merah putih kopdes kali, kopes. Nggak mau Karena makan uang korupsi itu haram, Ria. Jangan sampai kita berurusan dengan kayak gitu-gitu. Saya janda cerai mati, pengen dikasih jodoh lagi, tapi di sisi lain ada ketakutan juga. Mohon sarannya, Jadi Anda gimana? Takut apa pengen? Aku juga jadi bingung mau nyaranin takut apa nyaranin pengen nih jadinya. BR Pandi 02, pesan buat aku, Wih, ini kepedihannya banyak sekali loh. Anda tuh kok kayaknya rasanya kayak disakit-sakiti terus gitu loh. Ya mengampuni aja itu pesannya satu. Biar hidupmu sendiri enak. Tolong lihat saya gimana, Marlin, amarah, membara, memberong, stres. Pesan buat saya di suami, Saya dan suami, ketik tuh agak jelas-jelas dikit sayang. Ya. Kamu tuh kurang ada rasa percaya sama suamimu, kurang trust sama suamimu. Dan suamimu juga emang agak error sih ya. Jadi ya, itu yang harus diperbaiki di antara keduanya. Mocha, pesan buat saya, amarahnya juga dikontrol, kesedihannya dirilis, dendamnya nggak boleh ada. Ria Kawati harus wajib militer. Doriri, suruh wajib militer lagi kita. Kena rumput aja kita sudah begatal. Nggak usah sudari. Repot. Kalau mereka nggak apa-apa panggil aku Aunty. Kalau Matthew sama Aurel jangan ya. Ya iya sih, kalau Matthew kan selisih dikit sama kamu.
Bule, C pesan buat saya. Kesedihan demi kesedihan, merana banget itu hati. Kenapa semerana itu ya? Kakak kayak Chinese. Nggak gitu tulisannya Chinese-nya. Chinese tulisannya Chinese. Ya, bukan Chinese gitu. Ya. Tiba-tiba ingin meralat Anda. Ya karena emang Chinese. Gimana sih? Agung Adi, pesan buat saya Bunda. Ini kok kosong sekali ya. Anda itu kosong banget loh. Saya kasih tahu karakter Anda yang harus Anda kurang-kurangin ya. Tegaan sama manipulatifnya, kurang-kurangin. Mohon maaf ya. Cici, tadi pagi aku berdiri pusing hampir jatuh. Kenapa ya, C? Tekanan darahnya aja sih. Kamu tuh kecapean juga, Bu Rina, tidurnya jelek. Sandi, kalau jawabannya Bu Ami, Sandi tuh udah begini. Cici, nanti pakai baju itu tenis, iya. Nanti kalau kamu tak liatin outfitku keseluruhan, nanti netizen kaget. Lihat-lihat jam J, jangan sampai telat kayak waktu itu, jam 6. Makanya jam 5 aku makan, setengah 6 aku jalan gitu. Ya udah sini ke rumahku, aku masak soto ceker, lagi diet, nggak makan soto ceker, aku coba kasih yang lebih mewah sedikit. Padahal hari ini aku makan lele goreng. Ih, mami makan gorengan. C pesan buat saya, Michelle. Sedih, galau, banyak berdoa lah ya. C saya GERD anxiety, pesan buat saya C itu pikiranmu aja sih perlu dikontrol. Mandi pembersihan deh kamu. Lumpia RR, pesan buat saya dong C, stres. Banyak sekali yang dipikirin, Ibu, ruwet banget. Sedih sama pikiran yang banyak tuh jadi satu. Helena juga salah nulis Chinese nih. Chinese food, Helena, Chinese food. Rena, saya bingung dengan suami saya. Ngapain bingung sama suaminya? Kalau bingung tanya dia. Apa maksudmu begini, maksudmu begitu gitu. Did you wash your feet? Kok kasur mami jadi kayak gatel rasanya? Udah, bingung. Bukan, jorok, aku gak mau kayak gitu loh. Kamu ke kasur-kasur mami itu jorok, mami gak bisa kayak gitu. Kalau gitu gak usah ke kamar mami dah kalau jorok. Apria GT, lihat kan anak laki-laki saya C, amarahnya besar, kesedihannya juga banyak. Kenapa kalau anak laki itu banyak yang sedih tapi ditahan-tahan tuh kenapa sih ya? Apa gengsi laki-laki itu seperti itu ya, nggak mau mengungkapkan kesedihannya? Oh, kesehatan partner saya, paru-paru jantungnya jelek, liver, ginjal. Ini partnernya nih pasti merokok. Ada minum juga, sama itu tidurnya nggak bagus. Karena kok seluruhnya hampir jelek. Ci, aku non medis ya, sakit kepala ya, tensiku normal tadi pagi tapi pala cenut-cenut. Malas aku nih, kamu selalu kesehatanan. Lelah aku sama kamu. Pinggang sama punggungku sakit banget nih, C, karena memang ada kecetit. C, kenapa anakku yang satu susah sekali dididik? Apa yang harus saya perbaiki? Karakter anak itu kan berbeda-beda, Bu ya. Jadi kita terus mengenal juga karakternya ketika kita mendidik anak kita. Anak saya yang pertama sama yang kedua tuh beda. Yang pertama ini sama sekali nggak bisa dikasarin. Jadi kalau bicara tuh harus bener-bener ya baik sama dia, harus bener-bener lembut dan dia akan mendengar. Semakin kita kasar, dia nggak akan bisa ngerti. Dia cuman dia akan shock, dia akan kaget doang, tapi dia nggak memahami apa-apa. Tapi anak saya yang kedua, dia tuh keras banget. Jadi kita juga harus keras sama dia. Kita ngasih taunya harus keras gitu. Beda ya. Jadi mungkin Anda ngerasa nggak bisa dididik karena Anda belum menemukan cara didiknya gitu. Anda harus tahu dulu karakternya dia. Harus tahu dulu nih cara menghadapi dia seperti apa. Anak saya yang pertama nih kalau lagi nangis, kamu peluk aja, kamu tenangin, dia tenang. Anak yang kedua itu harus sampai dia berhenti sendiri. Baru dia bisa tenang. Different, jadi beda gitu. Kita nggak bisa memperlakukan anak kita dua-duanya sama. Anak saya yang pertama ini dia betul-betul anak yang pintar akademis. Ya, dia cepet banget nangkep belajar tuh, dia cepet pintarnya secara akademis. Tapi adiknya secara akademis kurang, cuman adiknya cerdas. Cerdasnya dalam hal kreativitas. Dia ada aja akalnya, ada aja otaknya kalau dia tuh mau buat sesuatu. Dua-dua anak saya cerdas nggak? Cerdas, tapi cerdasnya beda jalur. Satunya cerdas akademis, yang mana disukai oleh guru-guru di sekolah, dan karena dia itu cepet menangkap pelajaran, guru-guru pasti suka kan, gampang ngajarnya. Yang satunya cerdasnya cerdas creativity. Jadi kita harus tahu differentnya anak kita apa. Nanti kalau saya bandingin adiknya sama kokonya, nggak bisa. Kenapa? Adiknya cerdasnya jalurnya sudah beda, jalur creativity. Kalau saya bandingin sama kakaknya misalnya, kakakmu lo ranking, kamu kok nggak bisa. Beda.
ya. Jadi harus mengenali anak itu, baru kita bisa menasihati dia dengan benar. Cara nasihati itu beda-beda loh, ya. Cara nasihati anak tuh beda-beda. Kayak anak saya yang gede ini cukup diajak bicara yang baik. Anak saya yang kecil itu harus moodnya dulu bener-bener bagus baru bisa ngomong sama dia. Kalau dia lagi tantrum, jangan diajak bicara. Ya, jadi harus tahu cara menghadapinya. Setiap anak itu sejatinya cerdas. Cuman kenapa kita itu berpikir anak kita juga kurang cerdas, kurang apa? Pertama, pendekatannya salah, ya. Jadi nggak masuk ke anak kita. Yang kedua, kita nggak memahami dia kecerdasannya di bidang apa. Kita pikir kalau di sekolah dia juara udah pasti cerdas. Enggak loh. Banyak anak yang di sekolah juara ending-endingnya juga biasa aja dalam kehidupan. Ya, banyak anak yang kita anggap kurang gimana, ternyata dia yang kreatif, yang pinter, yang bisa mencari peluang dari segala hal. Gitu, ya Bu ya. Jadi bukan berarti anaknya yang bermasalah nih. Kita harus lihat cara kita approach dia, cara kita pendekatannya ke dia. Ya. Kalau kaki kesemutan, obatnya apa? Pakai Desoil Kasfama. Dibalur dari bagian pinggang sampai kaki karena masalahnya di situ. Ya. Deliana, Cici pesan buat aku, kesedihan, amarah, kepahitan yang sangat dalam, itu yang harus dirilis. Weli Lupur, saya gimana Ci? Apa ada yang harus diperbarui? Ada, pikirannya juga harus diperbarui itu. Karena pikirannya sering ngaco. Sering cepet kesel sama orang, nggak boleh ya. Orang mau ngapain biarin aja. Yus SP ngomongnya kayak orang Bali, Ci. Lah memang orang Bali. Tinggal di Bali maksudnya. Asli Bali sih bukan. Ci boleh konsultasi minta jadwal sama admin ya. Aduh gemesnya pipi. Ya, gimana? Anak perempuan yang besar C, Aleka. Anaknya keras. Tapi sebetulnya dia penyayang sekali dan penuh perhatian. Cuman dia sendiri itu kadang kayak nggak punya teman berbagi untuk bicara. Ya, sebagai orang tua ya kita harus bisa juga jadi temennya anak ya. Kayaknya karena semalam kayak RSC, jangan malas naik sama aku Ceceku sayang. Soalnya error sekali Ri, kesetanan terus. Jadi males dah. Ini mau ambil tiduran dikit ah. Kaki sering sakit intensi gampang naik. Kenapa ya? Padahal udah diusahakan santai pikiran ini. Karena pikirannya nggak santai Bu Tati, baru diusahakan. Ibu tuh sedihnya banyak banget. Tubuhnya tuh udah stres banget. Dan karena udah lama kondisinya ya pasti organ tubuhnya juga udah menurun ya Bu ya. Anak laki sering dididik keras. Yes, betul. Padahal didikan boleh keras, boleh tegas, tapi kasih juga harus diajarkan kan. Saya sama dia tegas banget loh. Iya, enggak. Makanya sekali saya sama papahnya ngomong, itu anak-anak tuh langsung ngerti. Karena kita bener-bener apa yang boleh ya boleh, enggak ya enggak gitu. Itu menurut saya didikan yang keras tuh seperti itu ya. Keras itu bukan berarti dipukulin terus anak dipaksa denial dengan perasaannya, enggak gitu. Perasaannya dia kita harus mengenal dia. Tapi tegas untuk hal-hal yang memang boleh atau tidak untuk dia. Jadi dia tahu batasan-batasannya gitu. Kita orang tua tuh kan sebenarnya mengarahkan anak. Dia les aja saya tanya, kamu mau les apa enggak? Enggak mau les enggak apa-apa. Tapi semuanya ada resikonya. Nanti kalau ulanganmu jelek ya kamu tahu gitu ya. Nanti kamu harus belajarnya dengan caramu sendiri kayak gitu-gitu. C, apa penyebab kemarahan? Iya C, ya karena dalam diri kita sendiri tuh masih ada kepahitan, luka batin. Rasa lukanya itu yang menjadikan adanya api amarah dalam diri kita. Kadang kita diperlakukan tidak adil, apa kita nggak terima. Kita pikir kita udah mengampuni, tapi masih membara dalam diri kita. Ya. Gimana cara aku menghadapi anakku? Kita yang harus mengubah cara kita pendekatannya ke dia. Gitu. Tergantung ya dari usianya seperti apa, karakternya gimana, itu kan banyak diomongin harus kita telaah itu loh. Mau deketin orang itu maksudnya mau punya hubungan yang baik lagi sama dia itu kan banyak harus telaah. Tata Gemoy Home. Sore C, saran buat saya. Galau terus, bingung terus, opo sih sing galauin sing dibingungin kuy. Berdoa lah kalau kau galau-galau bingung-bingung. C, konsultasi harus tatap muka ketemu. Yo ay, sejauh ini konsultasi offline lagi tutup. Jantungku dulu pernah operasi katup gimana C? Nggak terlalu gimana-gimana sih. Cuman Anda jangan terlalu over stress aja. Anaknya ngerti nggak kalau Cece punya karunia? Ngerti nggak? Kalau mami pelayanan dipakai Tuhan. Ngerti. Udah gede dia masa nggak ngerti sih, ngerti lah dia. Buyutnya harus lihat. Selfie Kiama, pesan buat saya Cik, mengampuni Bu Selfie.
Apapun yang sudah terjadi, sudah dilewati dalam hidup ini, terima aja. Dan ampuni ya semua yang telah terjadi itu ya, biar ibu bahagia ya. Kim Nai, C, pesan buat saya, C, banyak berdoa. Hatinya nggak tenang banget ya. Parentingnya top enggak sih, tetap sih manusia tuh ada kekurangannya. Cuman kita tuh kan berusaha ya. Saya tuh suka baca buku-buku parenting soalnya. Jadi saya tuh kayak dan saya tuh termasuk orang tua yang santai, tapi saya nggak mau anak saya jadi nggak karu-karuan. Jadi tegas dan cowok gitu loh, nih anak harus cowok cewek sama sih, harus bisa mandiri kan. Pesan buat aku Francisca, CI, nama kita sama loh. Kamu banyak sedihnya, banyak galaunya, banyak bingungnya. Itu yang harus dilepaskan. Kata-kata hari ini, C. Dari tadi saya sudah berkata-kata sampai seret loh leher saya. C, ada pesan buat saya ada WA kemarin. Kamu WA kan ke admin. Nanti admin yang akan membalas ke kamu, bukan saya. Dohar Silaban. Ini Dohar nih kalau marah sama suaminya bisa lempar barang ya. Emosi jiwa. Terus nanya lagi gimana dalam rumah tanggaku. Dua-dua harus kontrol emosi lah. Sabar-sabar dulu berdua. Biar bisa berkomunikasi. Tiap kali ngomong emosi. Kamu bawaannya kayak mau pingin lempar dia pakai barang lagi kalau udah emosi. Tenang sayang, tenang. Kita kalau emosi kita tidak bisa berkomunikasi sayang. Ya. Kita harus bicara tuh dengan keadaan hati yang tenang sayang ya. Tenangkan hati Anda. Oke. Ih kok jadi gatel sih kasurnya, sugesti apa gimana sih nih? Gislin Siagian, pesan buat aku, C. Wih, Gislin. Jangan terlalu banyak terpengaruh lingkungan. Fokus aja sama dirimu, fokus sama apa yang kamu ingin capai gitu loh ya. Kalau terlalu banyak dengerin lingkungan susah bahagia juga ya. Lea, minta tolong liatin kesehatanku, C. Bagian pinggang, di punggung juga, di bahu itu kayak pegel banget. Bagian mata juga lelah banget ya. Lambung sama pencernaan kamu, usus kamu nggak bagus. Minum Damarati deh. C, pesan buat saya sama suami, makasih C. Sebenarnya sih hubungannya dibilang buruk-buruk banget sih enggak ya. Cuman yang namanya rumah tangga ya, komunikasinya tuh masih harus perlu ditingkatkan. Jangan memendam, terus jangan kesel-kesel sendiri terus nggak mau diomongin kayak gitu. C, tolong pesan buat aku Paulina. Paulina yang nggak tahu hidupnya mau ke arah mana, Paulina yang bingung-bingung sendiri. Kalau nggak tahu hidup harus bagaimana, hidup tuh nomor satu harus ikut jalan Tuhan, itu Paulina. C, bagaimana rumah tangga saya, Santia, agak babak belur ya. Kayaknya kamu udah tahu deh, pasanganmu tuh kayak kurang jujur gitu, kurang setia. Jadi kamu juga agak kepahitan gitu sama dia. Aduh capek no aku jawab. Ci, pengen hidup damai gimana ya, Ci? Mau hidup damai ya hidup dalam jalan Tuhan. Itu aja satu. Damai hati jadinya, damai pikiran. Karena kita hidup dalam jalan Tuhan. Kedamaian tuh hanya bisa didapat kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sedang jalankan bisnis MLM, tapi susah rekrut, C. Gimana caranya, C? Yang mana ketehe, Bu? Kalau saya tahu saya udah jalan MLM juga, Bu. Tapi dulu kan sampai sekarang sih saya tuh kayak di AFC tuh loh. Dulu posisi saya udah sampai di Samurai. Saya kebanyakan jualan sendiri sih, memang kurang bagus ya. Tapi sepemikiran saya kalau merekrut tuh seperti tebar jala. Kamu bisa rekrut orang sebanyak-banyaknya, yang gerak tuh sedikit. Itu susahnya kalau itu ya. Kesannya aja gampang dimingin-mingin. Kalau kamu rekrut segini dapat segini, bikin orang mau bergerak jalannya tuh susah, Bu. Call me Jen, pesan buat aku, C. Nggak ada, sungguh-sungguh aja dalam jalan Tuhan. Kamu kan udah termasuk nurut ya. Dikasih tahu tuh kan kamu tuh nurut kan. Apa yang harus kamu lakukan tuh kamu tuh nurut gitu. Lumayan lah Jen. Aku sampai nanya sama Bu Amil loh. Bu, kok si Jen tuh sekeluarga bisa dapat tanah di tempat itu, Bu? Tempat yang katanya khusus untuk orang-orang yang memang Tuhan pilihkan itu. Kenapa dia bisa dapat, Bu? Ya mungkin karena Jen itu berusaha tunduk ya, gitu jawabannya. Berarti Jen kamu lumayan lah ya, kamu berusaha tunduk, dikasih tahu apa tuh kamu tuh nurut gitu, walaupun kau masih aja galau-galau, bingung-bingung sendiri, sedih-sedih sendiri kadang-kadang.
Tapi memang hidup itu yang paling pertama adalah tunduk dulu sama Tuhan. Dengan kita tunduk sama Tuhan, barulah, halo Mar, kenapa Mar, halo Mar. Karena temen saya WhatsApp, gimana, tumben WA. Kalau kita udah tunduk sama Tuhan, secara otomatis terbuka semua jalan. Cici Kota FC satu tim sama Kak Dedi Jen ya. Dia tuh downline-ku. Dia tuh di bawahku persis. Dia tuh yang menghubungi aku kalau dia tuh mau jadi member waktu itu. Terus dia di kaki kiriku. Persis di bawahku. Aku sponsornya dia. Aku kenal udah lama banget sama Ko Dedi itu. Dari zaman aku SMP, SMA deh. Karena dia temen ciciku. Loh, kok kamu kenal Yuta? Sama Dedi Jen? Solusi gimana biar hidup bisa sehat? Otak kita saya dulu lurusin saya. Otak kita lu lurusin. Dengan pikiran yang benar, pikiran yang damai, itu badan otomatis sehat kok. Beneran loh. Saya mengalami soalnya. Hati lebih damai, lebih tenang. Asli saya olahraga sehari 3 kali aja strong-strong aja. Nggak ada masalah hidup. Saya bisa beraktivitas normal. Kemarin pasang story Lukat di Instagram, dia lihat dia ketawa. Nggak apa-apa dia ketawa. Karena dia nggak bener-bener tahu saya bisa kayak begini kan. Ya dia kan taunya dulu gue sebagai anak SMP yang imut-imut. Iya, mami imut. Kayak Tunduk sama Tuhan seperti apa, C? Duh, kamu nggak belajar PPKN ya? Tunduk sama Tuhan itu adalah melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Makanya harus tahu dulu perintah Tuhan tuh apa gitu loh. Larangan Tuhan tuh apa. Itulah gunanya orang membaca firman Tuhan, say. Boin muter-muter gitu nah. Masa, tadi yang nanya itu paling dia sering loh nonton TikTok, nonton live saya loh. Lagi kamu bertanya seperti ini loh. Gimana maksudnya kamu tuh? Selama ini yang saya ngomong waktu live ini nggak masuk-masuk kayak ke kamu ya. Capek juga saya bicara loh sebetulnya. Sampai udah dalam posisi baring-baring loh ini. Saking udah capeknya. Kan kemarin saya bilang apa? Manusia ingat kalau kita tuh hamba Tuhan kodratnya. Itu aja dulu sebagai hamba Tuhan tugasnya adalah tunduk. Kan udah segitu aja titik. Tunduk aja dulu. Minta pintu berkat dibukain. Minta semuanya dilancarkan, dimudahkan. Minta ini, minta itu. Banyakan mintanya tunduk gak mau. Manusia itulah yang paling gak adil. Mau bertransaksi. Tapi sama Tuhan memang sifatnya bukan transaksional sih. Ya. Tapi ya itulah gak adil. Cantik kok. hidungnya besar banget. Bagus lah hidung mancung. Bagus hidungmu pesek gitu loh. Kamu harus cari istri hidungnya mancung. Kamu punya istri. Anak saya ini gak mau punya istri katanya. Kasih tahu kenapa kamu gak mau punya istri. Nanti direpotin uangnya, nanti dibeli makeup semua. Karena nanti direpotin istri katanya. Uangnya dipakai beli make up katanya. Orang terus menikah. Kalau ada jodoh terus nikah loh. Supaya ada temennya. Firman Tuhan juga bilang kalau emang ada jodohnya harus nikah. Kalau gak ada ya gak usah. Gak apa-apa beliin istri. Semakin baik sama istri semakin lancar rezekinya. Papi itu kenapa kerjaannya Tuhan lancarkan? Papi itu gak pelit sama mami. Kamu pelit semakin sulit kamu cari duit nanti kok. Gak boleh egois. Iya. Ya. Gak boleh egois. Duitnya mau dipakai sendiri buat apa? Gak boleh pelit. Boleh jujur produk KFC bagus kah? Bagus. Tapi tidak seperti yang digembor-gemborkan efeknya. Ya. Sedikit lebih kurang lah. Cuman bagus. Kalau jelek aku juga gak boleh jual saya. Kalau gak sesuai gitu aku gak boleh jual. Pasti gak boleh sama Tuhan. Dia bagus. Cuman ya namanya itu apa namanya?
Science ya, science itu kan nggak 100% ya. Science tuh nggak 100% sesuai ketika di tubuh kita. Yang dia sampaikan betul manfaat-manfaatnya. Tapi ya mungkin 60-70%-nya lah di badan kita. Gitu ya, paham nggak sih? Anda paham, saya paham ya. Kalau jelek saya nggak boleh jualan, orang saya masih jual kok nih. Masih saya ada tuh account-nya tuh, AFC itu. Kalau pas ada temen mau pesen ya saya pesenin gitu. Cuman saya udah nggak boleh bisnis, jadi nggak terlalu nawar-nawarin orang gitu. Kadang temen aja sih yang nanya. Tuh, ini masih kok terima-terima bonus. Ada bonus saya di sini 9 juta lebih. Nggak saya tarik. Nanti aja. Gitu. Aku juga pakai kok produknya. Jadi jangan, kalau boleh sharing karunia yang Cik dapat dari Tuhan apa aja? Apa ya karunianya yang didapat dari Tuhan ya? Yang pasti sih karunia penyembuhan jasmani rohani. Tugas saya itu sebetulnya hanya menuntun orang ke Tuhan sih. Itu nomor 1. Tugas saya itu nomor 1 nuntun orang ke Tuhan. Makanya ketika saya live kan saya ngasih tahu tuh dari tadi kondisi hati kalian seperti apa yang harus diperbaiki, ya. Kondisi hati yang nggak karu-karuan tuh udah yang membuat hidup kalian tuh nggak damai tuh, nggak tenang tuh. Makanya itu harus diperbaiki. Itu yang saya kasih tahu dari tadi supaya imannya bertumbuh. Dengan imannya bertumbuh kan Anda tuh berjalan dalam jalan Tuhan, gitu maksudnya. Itu tugas utama saya. Saya itu kayak ngasih tahu kamu, gini loh caranya, ini loh jalannya, kamu jalanin gitu. Sama saya punya karunia penyembuhan. Melalui herbal, akupuntur, sama saya bisa lihat orang tuh sakitnya apa. Bahkan yang belum terdeteksi gitu. Saya bisa tahu ini masalahnya di sini, masalahnya di sini gitu. Itu karunia dari Tuhannya. Apalagi ya karunianya? Dapat hikmat sih. Dapat hikmat dari Tuhan. Kayak, saya bisa tahu hati. Oh, ya ini untuk karunia penuntun rohaninya ya. Bisa tahu hatinya dia tadi apa yang jadi masalah dalam hatinya. Bisa tahu pikirannya dia. Kalau hidupnya dia tuh kacau itu apa sumbernya tuh kadang Tuhan kasih tahu juga. Itu apa sih tindakan-tindakan dia yang salah yang ternyata menjadi pengacau kehidupannya dia. Nah, itu intinya sih lebih kayak penuntun ya. Karena manusia tuh kalau nggak punya Tuhan kan itu udah pasti kacau. Kalau dia sakit badan juga ya nggak bisa juga dia beribadah dengan baik kan. Jadi sakit rohani jasmani itu dua-dua tuh Tuhan kasih solusinya lah gitu. Kadang-kadang ya saya menerima pesan untuk hal-hal yang penting gitu loh. Lebih kayak untuk nolong sih, bukan untuk ramalan-ramalan gitu, enggak. Lebih kayak kenolong orang banyak aja gitu ya. Kadang kayak ngingetin hati-hati kayak banyak bencana kayak gimana gitu. Terus apa ya? Kayak masalah investasi biar inti semua nggak bangkrut itu kan aku share juga. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Apalagi sih karuniaku cuman itu aja sih. Ya. Oh, ya karunia untuk mendoakan, ya mendoakan. Itu kan termasuk ya. Untuk menuntun orang tuh kan orang itu kan nggak bisa hanya dikasih tahu aja. Sedangkan gangguan-gangguan non medisnya kan besar banyak. Ya saya harus doakan orang itu terus sampai dia waras. Intinya tugas kita mendoakan orang lah. Gitu aja sih. Makanya saya udah bilang tuh kalian mah enak ya. Tinggal kamu tuh urus dirimu aja mau urus keluargamu. Kayak saya ini kan yang diurus kan bukan cuma anak saya gini. Bahkan anak saya ini jarang juga sama saya. Dia kan main sama adiknya. Kalau saya live gini nggak selalu dia ada ikut kan. Tapi ya kita tetap jadi orang tua tuh kasih nasihat, didikan gitu. Ya. Cece betul jawabannya. Waktu kemarin saya tanya, saya DM anak kedua saya suka ribut terus. Cece jawab anak saya kepahitan. Lah ya memang dia kepahitan, Bu. Kayak merasa kurang dianggap, kayak merasa nggak adil lah gitu pilih kasih. Susah, makanya anak banyak susah. Anak 2 aja kadang mau adil 100% aja susah ya. Anak banyak juga bingung kadang. Ya itulah, jadi kayak tahu. Bahkan orang tuh kadang nggak sadar loh isi hatinya apa. Misalnya saya bilang, kamu tuh kesedihannya banyak. Enggak kok, saya nggak sedih. Ada udahlah terserah. Kalau sama saya kamu jangan denial aja. Karena ya kamu mau denial pun saya akan ngotot dengan jawaban saya. Karena itu yang benar gitu ya. Karena itu yang memang saya dapat dari Tuhan tuh nggak mungkin salah. Orang isi doamu aja aku kadang-kadang tahu kok. Kadang-kadang loh ya, nggak selalu ya. Helena nih akhir-akhir ini doanya, Tuhan aku kenapa ya Tuhan, aku juga mau cepet Tuhan, aku juga mau Tuhan menerima semua Tuhan, tolong Tuhan gitu.
Ya, berdoa yang betul kok Helena ya. Jangan kok gila terus. Malas saya juga. Miki Margarita, saran buatku yang mau mulai usaha. Ya mulai usaha di dalam jalan Tuhan lah, banyak doa. Dan usaha itu yang paling penting bukan hanya untuk jadi berkat bagi diri kita, bukan hanya untuk mengeruk keuntungan, tapi apa yang kita usahakan juga jadi kebaikan untuk orang lain gitu loh. Ya. Baru usaha itu bisa berjalan. Sekarang gini lah, Anda yang beli produk yang saya jual gitu misalnya ya. Anda beli Desoil gitu kan. Kalau produk saya itu jelek, produk itu tidak berkhasiat, Anda paling beli sekali nggak mau beli lagi, ya nggak? Makanya kita kalau jualan pun itu kita harus jualan yang barangnya betul-betul bagus gitu loh. Kalau barang itu kamu aja nggak mau pakai, nggak ada khasiatnya, kamu nggak usah jual. Jangan jualan karena dia murah, karena dia gini dia gitu. Enggak, kamu harus jualan bener-bener karena tuh barang tuh bermanfaat bagi orang lain. Uang yang dia bayarkan itu nggak sia-sia. Oh, liatin kok enak sekali kok. Beliin. Lihat nih. It's cheese, you know. Ya, I love this. Kayak gitu. Jadi kalau mau bisnis, oh look at that. Kalau mau bisnis tuh ya harus yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau bisnis tuh nggak mau bawa manfaat, nipu-nipu orang, tau udah tidur aja kamu nggak usah kerja. Gak halal itu, nggak akan jadi berkat juga ya. Wow. Kalau saya trading saham apakah bagus buat saya? Aduh nggak bisa jawab Pak, karena saya aja nggak boleh trading saham. Tapi tiap orang mungkin beda-beda ya. Kalau saya nggak boleh. Saya bangkrut di saham. Bener-bener rugi uangku miliaran di saham. Sejak itu saya berhenti. Saat aku kecil bergereja bahasa Jawa. Ini pindah gereja bahasa Indo. Bingung aku kakak. Aku juga malah nggak pernah ke gereja bahasa Jawa. Aku baru dengar dari kamu. Karena aku nggak pernah tinggal di Jawa. Pesan Tuhan buat aku dan kesehatan aku juga, C. Udah sering aku sampaikan, Lena Yoandra itu dulu dikerjain. Cece, kenapa tangan jari anakku? Kenapa Cece? Makasih jari-jarinya kayak bulat kecil itu. Cece mau pakai salep apa Cece? Alergi tuh Bu. Alergi tuh. Pakai Magani aja. Berintis-berintis isi air kan. Alergi tuh. Itu kayak saya dulu tuh keseringan cuci tangan. Saya tiba-tiba ada alergi 3 tahun lalu dan belum sembuh sampai sekarang. Apa dari stres ya sih? Dari stres dan limpamu tuh jelek. Kondisi limpanya menurun, stresnya juga tinggi. Sedih, ini kamu tuh sedih, bingung, kacau, ngerasa terluka, ngerasa tersakiti itu jadi satu. Bisa jadi leads to autoimun nih kalau kayak gini. Aduh Galdacen nanya ke depan nih pusing kepala saya ditanyain ke depan terus. Ke belakang aja gimana? Ke samping kiri, samping kanan kira-kira gimana? Jangan terus ke depan. Ya. Orang hidup itu nggak boleh meramal tuh. Kamu nanya gitu saya langsung sampai ubanan loh. Ya ampun. Ditanyain ke depanin ubanku nambah loh. Yang bener dong. Ya. Pahami dulu basicnya kita ikut Tuhan tuh gimana. Anda nggak tahu 10 perintah Allah ya? Aduh. Anda tahu 10 perintah Allah nggak? Ini udah live-nya duduknya sampai udah nggak karu-karuan. Tahu nggak sih 10 perintah Allah? Hah? Nomor 1-nya jangan berhala. Jangan menduakan Tuhan Allah. Ya kan? Itu nomor 1-nya saya. Berhala, salah satunya dengan ramalan-ramalan tuh berhala. Itu dulu dipahami ya, itu dulu dilakukan. Jadi jangan suka nanya ke depannya. Masa yang pasal 1-nya aja udah salah, gimana lagi pasal 2 sampai pasal 10-nya itu loh. Pasal 1 yang sudah paling mutlak nggak boleh dilakukan itu sudah dilakukan ini. Apalagi pasal-pasal yang berikut-berikutnya kan sudah bablas anginnya ini. Gimana hidupnya mau baik? Ya sudah kacau jadinya. Pasal 1 yang paling nggak boleh dilanggar sudah dilanggar. Ini yang kadang-kadang manusia nggak pahami itu loh. Dari 10 perintah Allah aja berkaca. Kalau nomor 1-nya udah dilanggar kan sudah hancur semuanya, berantakan. Pusing deh. Makanya agama itu jangan cuma KTP yang diagamain. Diri kita nih kita agamain dengan benar ya. Koko please ask tuh Mbak. Apakah makanan Mami sudah finish belum? Mami mau makan nih soalnya sejam lagi Mami harus tenis sayang. Tolong sayang. Thank you. Ya suami saya apakah ada yang kirim kuasa jahat? Enggak, suamimu aja error. Tapi ada beberapa rekannya yang pakai sesuatu itu kadang-kadang nepa ke dia.
Kita kalau ketemu orang dengan energi negatif juga kitanya nggak kuat, kadang-kadang kita keikutan gitu loh. Kayak kemarin Kristanti tuh ketempelan dari mamanya kayak gitu contohnya. Karena mamanya lagi kayak suntuk, marah, kesel, energi negatifnya kan kuat. Harus pakai apa ya, Ce, buat alergiku? Stresnya kontrol, terus bisa minum Damarati. Ya. Kok lama banget sih? Why it takes so long? Nanti aku tenis kekenyangan lagi. Kok lama sekali? Papimu mana? Cie, Damara pas kita seduh diemin berapa lama bagusnya? Ya sampai anget aja. Masa mau diminum juga panas-panas jontor nanti, Ri? Damara tuh wajib minum ya, saya aja minum. Itu tuh teh wajib, teh rutin. Sakit ataupun sehat wajib minum itu. Soalnya kalau kelamaan tuh astaga pahitnya tak sanggup, aku telan-telan aja. Ingat ya, Ri, motivasi hidup saya untuk dalam urusan makanan, telan-telan aja. Tahu, Ri? Jangan kita terlalu rewel, telan-telan aja, apalagi obat, telan-telan aja. Makanan diet nggak enak, telan-telan aja. Kalau dia enak nggak jadi diet, soalnya kamu gas terus semuanya, ya. Obat nggak ada obat yang enak, karena kamu bikin sakitnya kan enak, makanya penyembuhannya nggak enak. Di akupuntur juga bukannya enak kan, makanya telan-telan aja. Kalau mau sembuh telan-telan aja, mau sehat telan-telan aja, udah gitu aja. Sebetulnya coba dari awal kita sudah membiasakan diri sehat, kan nggak perlu kayak gitu ya. Dari awal kita udah makannya yang baik-baik, kan nggak perlu kita tersiksa ya. Kalau saya prinsipnya gitu, telan-telan aja. Jarang ngeluh-ngeluh gitu loh. Mau jamunya pahit, pedas kayak apa, telan-telan aja. Makanya saya bisa tuh makan nggak pakai garam, nggak pakai gula bertahun-tahun itu ya tak telan-telan aja. Itu membuat kita juga lebih menghargai makanan. Teh Damara boleh diseduh-seduh ulang ya, Cik? Ya nggak bisa dong, Bu. Kan yang dicari ini kan khasiat herbalnya, bukan dia cuma sekedar berwarna kuning kan. Herbalnya itu berkhasiatnya itu di pematangan pertamanya. Makanya kalau Anda seduh teh dari produk kami, Anda harus pakai air mendidih, bukan air dispenser. Ya, mendidihnya terserah di kettle atau di panci, pokoknya dia harus mendidih. Habis itu baru kamu siram. Karena kita itu pakai herbal kering, itu harus dimatengin dulu. Matenginnya pakai air mendidih itu. Terus didiemin biar sari-sarinya keluar. Ya. Bisa diseduh paling maksimal 2 kali. Habis kamu seduh pertama, seduh lagi, minum boleh. Tapi itu dosisnya tetap 1 hitungannya. Ya. Tapi kalau mau diseduh berkali-kali bukan berarti khasiatnya ada berkali-kali. Dia di pematangan pertama aja gitu. Kalau mau pindah gereja yang bahasa Indonesia bagaimana ya? Ya pindah-pindah aja, yang penting Anda di mana Anda bisa beribadah dengan baik. Siapa sih yang bilang sekali bergereja di mana nggak boleh pindah? Nah kalau kita pindah tempat tinggal, kadang-kadang besaklek-saklek jadi orang udah susah dipahami. Oke, pengen sehat sampai tua, ya pikirannya harus penuh kedamaian. Ya udah ya, aku mau siap-siap makan ya, aku mau siap-siap tenis. Tapi nanti malam aku nggak live lagi. Lelah juga aku semalam sampai kemalaman gitu. Kenapa ya harus sampai semalam itu? Tadi Bu Ame live. Nanti mudah-mudahan Bu Ame live lagi ya. Biar kalian bersama Bu Ame aja. Semoga Tuhan memberkati kita semua, melancarkan segala apa yang kita usahakan, memberikan kesembuhan bagi jasmani dan rohani kita. Semoga selalu dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Kalau Anda punya pertanyaan singkat, Anda bisa tanya melalui chatting. Yang singkat-singkat aja ya. Tapi kalau Anda mau konsultasi, Anda minta jadwal sama admin. Konsultasi tidak berbayar ya. Jangan membawa uang. Yang perlu dibawa itu dirinya sendiri yang mau mendengarkan apa yang disampaikan. Hati yang terbuka, kuping yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan kesungguhan untuk bertobat. Kalau nggak mau sungguh-sungguh melakukan perubahan, nggak usah minta jadwal. Ya, buang-buang waktu saya, buang-buang waktu kamu. Kita bisa melakukan hal-hal lain yang lebih berfaedah. Tapi harus yang berguna ya, yang berfaedah gitu. Ya. Jadi yang benar. Apalagi?
Kalau Anda mau akupuntur, pingin penyembuhan melalui akupuntur dan herbal, Anda bisa chat admin. Ada jadwal akupuntur, minta sama admin. Terus itu aja. Ya, semoga Tuhan memberkati. Bye-bye, God bless you. Guston, apa sih celana terkunci? Apa Guston, celana yang terkunci itu apa? Ya, jangan bingung-bingung dong Guston. Celana terkunci itu apa? Bikin Cici stres aja Guston ini juga satu nih. Bye-bye.